240, Assassin tidak tertandingi. Aurora memandangi tangan yang mengulurkan tangan padanya sebelum mengangkat kepalanya untuk menatap mata Han Xiao. "Mengapa kamu di sini untuk menyelamatkanku?" tanyanya dengan takut-takut. Han Xiao merenung dan berkata, "Kamu bisa menganggapnya sebagai orang yang berhati hangat." "Siapa kamu?" Aurora memalingkan kepalanya. "Kamu bisa memanggilku Nol," kata Han Xiao santai. Mata Aurora yang basah dan besar dipenuhi dengan kejutan. "Jadi, kamu Paman Nol?" Han Xiao menyipitkan matanya. Disebut paman membuatnya merasa seperti sedang menculik seorang gadis kecil. Cyberloss ragu sebelum berbicara. Dia menjalani cuci otak. "Kamu harus mencatat itu jika kamu ingin menyelamatkannya." Petik 2. Cuci otak. Dia tahu tentang desas-desus ini, tetapi ekspresi Aurora tidak tampak seperti dia dicuci otak. Mata Han Xiao berbinar, dan dia berkata, "Ceritakan lebih banyak." "Kami memiliki banyak metode pencucian otak," kata Cyberloss lembut, seperti yang merusak yang akan menciptakan kembali kepribadian seseorang atau yang lembut yang memutar pikiran mereka. "Kami juga telah meneliti chip baru-baru ini. Meskipun belum ada kemajuan." Petik 2. "Metode mana yang digunakan untukku?" Han Xiao berkata dengan penuh minat. Cyberloss segera dipenuhi keringat dingin. Dia menguatkan diri dan berkata, "Aku melihat dokumen kamu sebelumnya. Ketika kami menemukan kamu, kamu sudah terluka parah, mengigau, dan memiliki tanda-tanda jelas kehilangan ingatan. Ketika kamu menjadi subjek ujian, karena pentingnya otak kamu dan fakta bahwa kamu sudah dalam keadaan seperti itu, kami menggunakan metode cuci otak yang lembut." Petik 2. Ini sesuai dengan harapan Han Xiao. Saat itu, dia telah disiksa selama beberapa waktu dengan gambar dan suara yang saling bertentangan yang dapat dibatalkan jika intelijennya hanya lebih tinggi dari 10. Dia pikir itu bukan metode destruktif. Bagaimanapun, itu di masa lalu, dan Han Xiao tidak terlalu peduli tentang itu. Bagaimana dengan dia? Kakak perempuannya adalah pejabat eksekutif yang kuat. Kemampuannya sangat unik, ia memegang posisi khusus dan telah banyak berkontribusi bagi organisasi. Karena itu, cuci otak Aurora adalah metode yang bahkan lebih lembut. Kepribadian dan pikirannya tetap tidak berubah. Namun, jika dia mendengar serangkaian kata-kata spesifik, kepribadian yang dicuci otaknya akan mengambil alih, dan dia akan mengikuti perintah dengan ketat, kata Cyberloss. Han Xiao mengerti secara kasar. Meskipun Aurora penting, tidak akan ada kecelakaan karena dia benar-benar terkendali. Kakaknya, Hila, adalah pisau yang tajam, sehingga mereka meninggalkan kepribadian Aurora sebagai cara untuk memesan Hila. Menyingkirkan kepribadian yang dicuci otak tidak akan menjadi masalah, karena Aurora hanya seorang gadis kecil yang lemah. Han Xiao hanya harus mengetuk pingsan jika kepribadian yang dicuci otaknya terbangun. Pada saat itu, Han Xiao menyadari sesuatu. "Tunggu sebentar, bagaimana kamu tahu aku?" "Kakak perempuanku bercerita tentang kisahmu." "Aneh, untuk apa Hila menyebut aku?" Han Xiao berpikir. Gadis kecil ini tampaknya agak ramah padanya, yang benar-benar aneh karena mereka harus menjadi musuh. Dia bertanya-tanya apa yang dikatakan Hila padanya. Aurora berdiri dengan goyah, meletakkan tangannya di tangan Han Xiao, dan berkata, "Terima kasih telah menyelamatkan aku. Tolong bawa aku pergi." Petik 2. Han Xiao tertarik. "Apakah kamu tidak takut bahwa aku akan menggunakan kamu seperti organisasi kriminal?" Kakak perempuanku berkata, "Tidak peduli betapa berbahayanya masa depan, itu akan lebih baik daripada sekarang." Aurora mengangkat kepalanya. Wajah polosnya dipenuhi dengan keseriusan. Melihat Aurora sangat pengertian, Han Xiao merasa lega. Pemahamannya tentang Aurora hanya terbatas pada rumor di kehidupan sebelumnya. Ada misi sampingan untuk menyelidiki sumber obat yang dibuat Aurora, dan melalui itu, para pemain mengetahui tentang Aurora. Karena itu, dia tidak tahu kepribadian Aurora, dan dia tidak berharap segalanya berjalan begitu lancar. Akan ada banyak peluang untuk meningkatkan hubungan mereka nanti, dan sekarang jelas bukan tempat dan waktu yang baik. Kamera pengintai di daerah ini dibekukan, dan akan diketahui cepat atau lambat. Dengan demikian, waktu sangat langka. Han Xiao memindahkan mayat-mayat itu, melepas mantel putih dan topeng dari salah satunya, dan memberikannya kepada Aurora untuk disamarkan. Aurora mengikuti instruksinya. Han Xiao hanya merasakan betapa kurusnya Aurora ketika dia menyentuhnya, itu menyedihkan. Namun, Han Xiao tidak memiliki emosi yang tidak perlu. Setelah dia menyamar, dia berbalik dan meneriaki Cyberloss, "Bawa kami ke terowongan bawah tanah, dan aku berjanji tidak akan membunuhmu begitu kita aman. 6 negara menyukai orang-orang dengan kemampuan kamu, kamu masih harus dapat menerima dana untuk penelitian kamu di sana." Petik 2. Rute melarikan diri sudah pasti tidak akan menjadi gerbang utama sekarang karena Aurora ada bersama mereka. Markas bawah tanah terhubung ke banyak terowongan bawah tanah. Terowongan itu adalah rel kereta api yang mengangkut sumber daya dan manusia, dan mereka menyebar seperti jaring laba-laba. Rencananya adalah untuk mengambil Cyberloss sebagai sandera, menggunakan otoritasnya, dan meninggalkan markas dari terowongan bawah tanah, semoga dengan Cyberloss bekerja sama dengan sukarela. Itulah sebabnya Han Xiao memberinya janji seperti itu.
Meskipun Cyberloss tidak ingin meninggalkan penelitian yang dia miliki di organisasi kriminal, dia juga tidak ingin mati. Jadi, solusi Han Xiao dapat diterima, dan dia bahkan merasa lega. Organisasi kriminal adalah kapal yang sedang tenggelam, untuk dapat mengubah pihak pada saat ini mungkin merupakan pilihan yang lebih baik. Saat mereka akan pergi, Han Xiao tiba-tiba berhenti. Dia menyadari bahwa ukuran tubuh kecil Aurora akan menarik perhatian terlalu banyak bahkan dengan penyamaran. Dia berpikir sejenak dan mengeluarkan tas peralatan bahu tunggal yang kosong. Masuk. Aurora melakukan apa yang diperintahkan dan naik ke tas. Ketika resleting ditutup, pandangannya menjadi gelap. Dia hanya bisa merasakan dirinya diangkat dan dipindahkan. Kakak Aurora meringkuk di dalam tas, menutup tangannya di depan dadanya, dan berdoa. Mereka bertiga dengan cepat melewati berbagai tingkat dan menuju ke terowongan bawah tanah. Pada saat yang sama, pemimpin, yang mendengarkan analisis medan perang, tiba-tiba mengeluarkan teleponnya. Komputer pusat diramban oleh Cyberloss. Banyak informasi rahasia telah dilalui. Pemimpin menyipitkan matanya dan mengangkat kecurigaan. Dia berkata kepada asisten, temukan lokasi Cyberloss dan perlihatkan rekaman kamera pengintai di laptop aku. Kemudian, pemimpin mengoperasikan laptopnya dan memasuki sistem komputer pusat melalui perintah backdoor. Dia melihat riwayat penjelajahan dan segera menyadari bahwa Cyberloss telah mematikan semua tindakan defensif. Rekaman kamera pengintai bisa dilihat juga. Cyberloss telah memasuki ruang komputer pusat dengan orang lain. Mata pemimpin menjadi tajam dan dingin. Dia segera dapat menyimpulkan bahwa Cyberloss berada di bawah tekanan, dan orang asing ini kemungkinan besar adalah Zero. Dia tidak masuk ke perangkapnya dan menyelinap dengan cara lain. Ya, jangan berpikir untuk pergi sekarang karena kamu ada di sini. Pemimpin itu segera mengirimkan pesanan. Kirim semua pejabat eksekutif terdekat untuk mengelilingi area C11 dan pintu masuk terowongan bawah tanah 3 hingga 11. Lakukan secara diam-diam dan jangan menarik perhatian. Pemimpin tidak menyalakan alarm di markas. Dia ingin diam-diam menjebak Zero untuk memastikan dia sudah mati. Di sebuah longe di markas bawah tanah, sekelompok pejabat eksekutif bermain poker karena bosan. Sangat membosankan untuk siaga setiap hari. Betapa aku ingin pergi ke medan perang, sesal seseorang. Apa yang baik tentang medan perang? Ada bahaya di mana-mana. Dengan orang-orang inhuman dan prajurit super ini, tidak perlu bagi kita untuk mempertaruhkan hidup kita, seseorang mencibir. Tentara super adalah sekelompok monster yang bahkan lebih menjijikkan daripada orang-orang inhum. Mereka sekelompok sampah setengah jadi, celetuk seseorang. Manusia supernormal memandang rendah tentara yang diproduksi massal itu. Di samping, Hila duduk di sofa dengan ekspresi acuh tak acuh dan beristirahat dengan mata tertutup. Sikapnya yang dingin menghentikan orang untuk mendekat, dan dia juga tidak mendekati siapapun, dia bukan bagian dari atmosfer yang hidup. Tiba-tiba, Hila membuka matanya dan memutar kepalanya ke arah tertentu. Rasa dingin di wajahnya hilang, digantikan oleh keterkejutan dan kemarahan di matanya. Tanda kehidupan yang ditinggalkannya di Aurora pindah. Pejabat eksekutif ini tiba-tiba menerima pesanan dari atasan mereka, dan sebelum itu selesai, mereka mendengar ledakan keras. Ketika mereka melihat ke atas, mereka melihat bahwa gerbang itu hancur. Hila telah berubah menjadi bayangan merah gelap berkecepatan tinggi dan menghilang di ujung koridor. Ada yang salah. Ketika mereka menuju ke gerbang terowongan bawah tanah, Han Xiao mengerutkan kening, melihat sekeliling, dan berkata, suasananya tidak terasa benar. Ada lebih sedikit orang di sepanjang jalan. Aku memiliki rasa bahaya. Apakah kamu memicu alarm? Petik 2. Saat dia selesai berbicara, Han Xiao menatap Cyberloss dengan tatapan tajam di matanya. Cyberloss terkejut dan langsung menyangkalnya. Tidak, aku pasti tidak melakukannya. Mungkin pemimpin memperhatikan sesuatu yang abnormal. Aku tidak memiliki otorisasi sebanyak pemimpin, jadi dia memperhatikan riwayat penelusuran aku benar-benar tidak ada hubungannya dengan aku. Petik 2. Han Xiao mengencangkan cengkramannya pada tas peralatan dan berkata dengan suara rendah, ayo cepat. Pada saat ini, 5 tingkat lebih tinggi, pemimpin itu menuju ke arah ini dengan laptop di tangannya. Umpan balik kamera pengintai ditampilkan di layar. Dia tertawa dingin dan berkata, jadi, kamu sudah mulai curiga. Pada saat kamu mencapai terowongan bawah tanah, serangan yang aku setel akan selesai juga. Kali ini, jangan berpikir untuk melarikan diri. Petik 2. Pemimpin itu tidak berpikir bahwa Han Xiao akan berani menyusup sendirian. Dia bahkan merasa bahwa jumlah penyergapan yang dia siapkan terlalu banyak. Dalam benaknya, kekuatan Han Xiao sama dengan di Dark Crow Valley, mirip dengan tingkat Pan Kuang, dan ada lebih dari 50 pejabat eksekutif yang lebih kuat daripada Pan Kuang di markas besar sekarang. Tidak ada tempat untuk melarikan diri. Usaha terakhir dari pengepungan adalah pemimpin itu sendiri. Dia jarang bertemu siapapun yang bisa menyamai kekuatannya. Bahkan pahlawan legendaris Bennett paling banyak berada di level yang sama dengannya. Pemimpin itu telah bertarung melawan Bennett beberapa dekade yang lalu, mereka setara. Pemimpin itu juga seseorang yang berdiri di puncak planet Aquamarine, baru setelah itu ia dapat membangun dan mendukung organisasi sebesar itu.
Melihat bahwa Han Xiao seperti serangga yang telah tenggelam lebih dalam ke jaring laba-laba, pemimpin itu tampaknya telah melihat cahaya kesuksesan. Namun, saat berikutnya, dia melihat dari kamera pengintai sebuah kilatan cahaya merah gelap melesat ke arah Han Xiao. Hila nyaris berantakan, mata merahnya menatap lurus ke arah Han Xiao dengan marah. Itu bukan karena dia mengenali Han Xiao, itu karena dia merasakan tanda kehidupan pada Aurora. Adik perempuannya disembunyikan dan gemetar ketakutan dalam tas peralatan yang dibawanya. Melihat ini, tidak mungkin Hila bisa menahan diri lagi. Kemampuannya diaktifkan dalam sekejap. Rambut panjang merah marunnya seperti ular, terjerat dalam asap abu-abu dan merah yang membentuk-bentuk seperti panah. Niatnya yang membunuh hampir nyata. Turunkan dia. Dia melihat orang asing membawa adik perempuannya ke dalam tas seperti orang tua melihat anak itu dibawa oleh orang asing. Tidak ada cara untuk tetap tenang dalam situasi seperti itu. Rage menghabiskan akal sehatnya, dan dia tidak bisa berpikir rasional lagi. Selain itu, adik perempuannya sangat istimewa baginya, Aurora hampir seperti makanan spiritualnya, dan itu membuat segalanya semakin buruk. Wanita ini menjadi lebih kuat lagi. Han Xiao kaget, dia buru-buru meluncur ke samping dan menghindari panah udara merah gelap berbentuk kerucut ini beberapa sentimeter. Panah udara menembus dinding logam. Han Xiao terkejut. Kemampuan manusia super Hila dapat menimbulkan kerusakan fisik dan psikologis, dan ini sudah sangat kuat meskipun hanya kerusakan fisik. Ini berarti bahwa kerusakan psikologis utama hanya akan lebih kuat. Itu mungkin karena dia menyerang dalam keadaan marah, peningkatan kerusakan hampir bisa menyamai miliknya, Flaming Wheel. Meskipun agak kekar, Han Xiao tidak tertarik untuk dipukul. Dia pindah ke samping dan menghindar lagi. Dengan pemikiran dalam benaknya, Han Xiao menghancurkan dua kamera pengintai dengan dua tembakan dan berteriak, "Hila, aku di sini untuk menyelamatkan adik perempuanmu. Kamu menyerang orang yang salah, kamu wanita bodoh." Petik 2. Sebelum dia selesai, Hila sudah menabraknya dan meraih untuk mengambil tas tanpa mendengarkan apapun yang dia katakan. Menjadi terdiam, Han Xiao melepaskan tas itu, membawa tas peralatan lainnya, mengaktifkan sepatu bot elektromagnetik hover dan peralatan mini manuver, kemudian melompat ke atap. Hila buru-buru meletakkan tas di lantai, membuka zip, dan memandang Aurora di matanya. "Kakak," suara Aurora dipenuhi dengan kejutan. "Apakah kamu baik-baik saja?" Hila segera memeriksa tubuh Aurora. Melihat bahwa dia tidak terluka, Hila merasa lega. Lalu dia ingat masih ada musuh yang hadir, dia berdiri dalam sekejap dan berdiri di depan Aurora, wajahnya waspada dan tampak seperti dia siap bertarung kapan saja. "Kak, kamu salah paham." Aurora berusaha mengeluarkan kepalanya dari tas dan berteriak, "Paman itu ada di sini untuk menyelamatkanku." "Aku sama sekali tidak mengenalnya." Hila masih berhati-hati. "Dia bilang dia Paman Zero." Hila tertegun, dia tidak bisa mempercayainya. "Nol. Ini aku." Han Xiao tidak menyembunyikan lagi. Alarm di seluruh pangkalan berdering. Dia tahu bahwa dia terbuka. Ketika Hila tiba-tiba muncul, dia sudah tahu bahwa segala sesuatu tidak menyenangkan. Dengan seberapa besar Hila merawat Aurora, dia pasti akan langsung pergi. "Bagaimana mungkin kamu?" Hila tidak bisa mempercayainya. Asap merah gelap bergerak dengan emosinya. Mengapa Zero datang untuk menyelamatkan Aurora? Seharusnya tidak ada hubungan di antara mereka, dia tidak bisa memahami motif Han Xiao sama sekali. Selanjutnya, mereka harus menjadi musuh. Mengapa target Aurora? Apakah dia ingin mengancam aku seperti organisasi kriminal? Dengan semua tebakan di benaknya, Hila tidak bisa mempercayai Han Xiao tanpa sadar. Tidak peduli apa, Hila tidak bisa melepaskan Han Xiao mencuri Aurora secara diam-diam. "Aku akan menjelaskannya di masa depan. Kakakmu sudah diselamatkan. Kebenaran ada tepat di depan kamu, dan terlepas dari apakah kamu percaya atau tidak, aku di sini untuk membantu." Petik 2. "Kamu sekarang adalah musuh yang dikejar organisasi ini." Ekspresi Hila acuh tak acuh. Kekuatannya berkumpul di tangannya, tetapi dia tidak terlibat. "Apakah kamu ingin adik perempuanmu terus dikendalikan oleh organisasi? Saat ini adalah kesempatan terbaik untuk melarikan diri," kata Han Xiao dengan suara rendah. Motifnya menyelamatkan Aurora adalah untuk Hila, dan Hila tepat di depannya sekarang. Secara alami, dia tidak akan membiarkan kesempatan lewat begitu saja. Alarm berbunyi nyaring. Hila ragu-ragu meskipun dia hampir tidak pernah ragu sama sekali. Dia benar-benar ingin mengambil Aurora dan melarikan diri seperti ini, tetapi alarm di pangkalan sudah dipicu. Dia tahu kekuatan berkumpul di kantor pusat lebih dari Han Xiao, ada terlalu sedikit kesempatan untuk melarikan diri, dan dia tidak ingin Aurora mengambil risiko. "Kalau saja aku tidak menyerang barusan." Pikiran penyesalan ini muncul dan menghilang dalam sekejap, tetapi jika dia harus memilih lagi, dia masih akan menyerang tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, Aurora menarik baju Hila. "Kak, bawa aku pergi." Ekspresi Hila menegang. Dia melihat ke bawah dan melihat wajah penuh harapan Aurora. Kata-kata penolakan tersangkut di tenggorokannya. Bagaimana dia bisa menempatkan adik perempuannya dalam situasi yang lebih buruk daripada kematian? Memikirkan hal-hal yang dialami Aurora selama ini, Hila merasa jantungnya diperas dan digosok. Setidaknya bagian yang paling sulit sudah selesai.
Adik perempuannya sudah meninggalkan sel penjara itu, dan inilah yang dia impikan. Pada saat ini, Hila menjadi tegas. Dia menyentuh kepala Aurora dengan lembut dan berpikir pada dirinya sendiri, jika gagal, aku akan mati bersamamu. Hila mengangkat kepalanya, menatap Han Xiao dengan perasaan campur aduk, dan berkata, ikuti aku. Dia tidak pernah menyangka akan bertarung bersama dengan Han Xiao. Dengan lebih banyak bantuan, ada peluang lebih besar untuk melarikan diri. Zero menyelinap masuk tanpa ada yang memperhatikan, jadi dia tidak bisa terlalu lemah. Setelah dia mengatakan itu, Hila memasukkan Aurora ke dalam tas dan berjalan ke arah lain dengan langkah besar. Han Xiao menyeret Cyberloss dan mengikuti di belakang. Karena mereka sudah terekspos, mereka tidak bisa pergi ke terowongan bawah tanah lagi. Hila tahu markas, jadi dia pasti punya cara lain. Han Xiao cukup yakin bahwa pertarungan berdarah tidak dapat dihindari. Untungnya, dia siap dalam kasus infiltrasi gagal meskipun dia tidak bermaksud untuk membiarkan itu terjadi. Apa yang tidak dia ketahui adalah, meskipun sepertinya Hila telah mengeksposnya, dia sebenarnya telah membuatnya menghindar dari perangkap secara tidak langsung. Bodoh. Siapa yang menyuruhnya terlibat? Pemimpin itu geram. Han Xiao mengubah rutenya, jadi rencananya terganggu. Han Xiao sekarang lebih berhati-hati, dan pengepungan pemimpin belum sepenuhnya terbentuk. Saat kamera dihancurkan, pemimpin tidak melihat percakapan antara Han Xiao dan Hila. Dia hanya berpikir bahwa mereka sudah mulai berkelahi. Semua pejabat eksekutif dan tentara, keterlibatan penuh. Aku ingin Zero mati di sini, teriak pemimpin melalui walkie-talkie. Pada saat yang sama, para pemain di markas besar menerima misi yang mendesak. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Intercept Zero sebelum dia lolos dari markas. Imbalan misi, pengalaman 200.000, LFV, 20 Dungeon Crystal, pertempuran pangkalan organisasi kriminal. Garis bawah garis bawah garis bawah. 200.000 pengalaman dan Dungeon Crystal. Para pemain sangat termotivasi. Boom boom boom. Berserk Eagle Excalibur tinggi menembakkan api panas dari moncongnya. Kamera di jalan dihancurkan satu demi satu. Han Xiao dengan cepat menghitung dan menghitung. 38 detik berlalu setelah alarm berbunyi. Mereka bergerak sangat cepat dan sudah menyimpang dari jalan aslinya, sehingga musuh akan segera muncul. Komposisi tim sekarang adalah 2 beban dan 2 yang bisa bertarung, akan terlalu sulit untuk keluar dengan gegabah. Han Xiao tidak akan memiliki masalah sendiri, tapi itu menyebalkan untuk melindungi seseorang. Dalam kehidupan sebelumnya, Han Xiao tidak pernah menyukai misi untuk melindungi orang-orang karena tidak ada banyak ruang untuk bermain, dan itu pasti akan gagal jika dia ceroboh. Tiba-tiba, mata Han Xiao berbinar. Dia memandang permusuhan Cyberloss. Sekarang Hila ada di sini, apakah ada alasan untuk menjaga orang tua ini? Mereka tidak melalui terowongan bawah tanah, jadi Cyberloss sudah tidak berguna lagi. Cyberloss menggigil. Jangan lakukan ini. Kamu membutuhkan otorisasi aku. Petik 2. Dia terbuka, otoritasnya dibekukan. Tidak ada gunanya menjaganya, Hila memiliki pandangan acuh tak acuh. Cyberloss adalah atasan yang bertanggung jawab atas eksperimen pada adik perempuannya, jadi kebenciannya terhadapnya jauh di dalam tulang belulangnya. Dia mengangkat tangannya dan akan membunuh Cyberloss. Pada saat ini, sebuah tangan meraih lengannya. Han Xiao menggelengkan kepalanya ke arahnya. Jangan membunuhnya, kami mungkin membutuhkannya hidup-hidup, kata Han Xiao. Lalu dia menamparkan Cyberloss tanpa sadar. Han Xiao telah menyesatkannya dalam banyak hal, sehingga dia bisa membuat Cyberloss menyesatkan pemimpin juga. Hila mengayunkan tangan Hila dan menatapnya, tapi dia tidak bersikeras untuk membunuh Cyberloss. Han Xiao tidak terganggu dengan sikapnya. Apa rencanamu? Hila belum terbiasa dengan Zero sebagai teman satu timnya. Dia terdiam beberapa saat kemudian menjawab, aku tahu jalan tersembunyi yang dapat membantu kita melarikan diri dari markas, tetapi sangat jauh, 4 lantai di bawah. Kita harus melewati intersepsi jika kita ingin pergi ke sana. Petik 2. 4 lantai di bawah, Han Xiao telah menghafal peta. Untuk turun 4 lantai dari sini, dibutuhkan setidaknya 5 menit tanpa gangguan, tetapi musuh pasti tidak akan membiarkan mereka melakukan itu. Apakah kamu yakin dengan jalan tersembunyi ini? Itu awalnya merupakan jalan tersembunyi yang ditinggalkan. Aku menemukannya secara tidak sengaja, jadi sangat bijaksana. Petik 2. Hila menyimpannya dengan singkat, tetapi dia tidak mengatakan lokasi yang tepat. Bahkan, dia menyembunyikan kebenaran. Jalan tersembunyi ini adalah cadangan yang diam-diam dia persiapkan. Meskipun dia dikendalikan oleh organisasi kriminal, dia tidak pernah menyerah dan berharap suatu hari dia bisa menyelamatkan Aurora. Namun, dia tidak bisa mengeluarkan Aurora dari sel penjara itu, jadi dia tidak mengambil tindakan apapun. Dia tidak pernah menyangka bahwa bagian tersulit akan diselesaikan oleh Han Xiao. Dengan demikian, jalan tersembunyi itu akhirnya bisa berguna. Hal-hal ini terjadi entah dari mana, dia benar-benar tidak mengharapkan seseorang untuk menyelamatkan adik perempuannya. Hila memandang Han Xiao diam-diam, ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya, dia tidak melakukannya.
Sebenarnya ada cara yang lebih aman dengan lebih dari 80% kemungkinan membawa adik perempuannya pergi, tetapi itu akan menempatkan Han Xiao dalam situasi yang sangat berbahaya. Dia merasa Han Xiao kemungkinan besar tidak akan setuju, jadi dia tidak mengatakannya dan hanya merencanakan di kepalanya. Pada saat ini, langkah kaki muncul di tikungan di depan, tim organisasi Germinal muncul untuk mencegat mereka. Saat Hila mengangkat tangannya dan akan menyerang, Han Xiao melakukannya di depannya. Kedua senjata itu ditembakkan dengan cepat. Peluru kaliber tinggi meledak di dada prajurit-prajurit ini, dan daging serta tulang yang patah disemprotkan kemana-mana. Satu peluru darinya sekuat ledakan granat untuk prajurit normal. Setelah membunuh sekelompok prajurit ini, poin percobaan untuk misi peningkatan kelas pada antarmuka tidak meningkat, hanya musuh yang cukup kuat yang memberikan poin percobaan. Namun, karena yang lemah sudah ada di sini, yang kuat tidak akan jauh. Seperti yang diharapkan, kehadiran yang kuat memasuki jangkauannya yang terdeteksi satu lagi dan mendekat dengan sangat cepat. Kamu tidak menyerang, lindungi adikmu. Aku akan berurusan dengan musuh, kata Han Xiao. Hila mengerutkan kening dan berkata dengan cemas, bisakah kamu? Bahkan aku tidak memiliki kepercayaan diri dalam mengalahkan pejabat eksekutif ini. Petik 2. Diam dan perhatikan. Jika kamu tidak menyerang, aku sudah akan melarikan diri. Han Xiao tidak berminat untuk menjelaskan kepadanya sama sekali. Ekspresi Hila membeku. Dia mengaku bersalah, jadi dia menundukkan kepalanya dan memimpin jalan di depan. Pemimpin sedang menuju ke arah mereka. Kamera hancur, sehingga gambar pengintai menjadi hitam satu demi satu. Dia hanya bisa mengetahui situasinya melalui laporan dari headphone-nya. Pejabat eksekutif, prajurit super, dan tim tidak manusiawi sekarang menuju ke sana untuk mengelilinginya, dan ada juga Hila yang menunda Zero. Tidak ada kesempatan baginya untuk melarikan diri, pikir pemimpin itu. Kali ini, suara seorang pejabat eksekutif keluar dari headphone, penuh dengan niat membunuh. Aku telah memenuhi target, menarik. Pemimpin itu bersemangat, dia berteriak, tidak perlu menangkapnya hidup-hidup, bunuh dia segera. Namun, saat berikutnya, suara bernada tinggi meledak dari headphone yang melukai gendang telinga pemimpin. Jeritan keluar dari headphone, dari pejabat eksekutif yang baru saja melaporkan situasi. Pemimpin tertegun. Sudah kurang dari 10 detik. Pejabat eksekutif itu sama sekali tidak lebih lemah dari Pankuang. Kecelakaan apa yang terjadi? Dia merasakan intuisi yang tidak menyenangkan. 8 detik sebelumnya. Seorang petugas eksekutif pria yang besar dan berotot berlari keluar dari sudut dan menyerbu ke arah Han Xiao dengan ekspresi ganas. Bunyi gedebuk bisa terdengar dari lantai, dan baju tempur hampir pecah dari ototnya. Hati-hati, dia adalah seorang pejabat eksekutif. Kekuatan meningkatkan kemampuan manusia super, kamu. Hila memperingatkan dengan tergesa-gesa ketika awan tebal berkumpul di tangannya. Begitu Han Xiao akan dikalahkan, dia akan segera kembali. Han Xiao menyerang sebelum Hila menyelesaikan kalimatnya. Dengan ayunan tangan, 2 bom sonik terbang keluar. Kebisingan di nada tinggi membuat perwira eksekutif pria itu terkejut dan memperlambat aksinya sesaat. Yang dibutuhkan Han Xiao adalah saat ini juga. Mengaktifkan peralatan manuver mini dan sepatu bot elektromagnetik, dia mendekati musuh seperti hantu. Kelebihan, kekuatan mekanik yang meningkat, lethal critical hits. Semua kerusakan yang meningkatkan kemampuan aktif diaktifkan satu demi satu. Meskipun tidak ada Flaming Wheel, kekuatannya masih mengerikan. Dengan putaran kedua telapak tangannya, cahaya biru bersinar dari thermoelectrical incisor gloves dan menekan ke dada pejabat eksekutif pria, dan blades rantai magnetik terpadu menembus ke dalam tubuhnya di belakang punggungnya seperti lotus yang mekar. Combo, Flaming Lotus Slash. Ini adalah gaya bertarung mekanikal pugilis, untuk menggabungkan mesin huru-hara yang berbeda menjadi kemampuan sendiri. Tentu saja, nama itu telah diputuskan dengan santai, tetapi itu memang terasa berbeda begitu memiliki nama. Angka kerusakan yang menakjubkan muncul. Pejabat eksekutif pria itu berteriak kesakitan dan melawan balik dengan semua yang dimilikinya. Dia mendaratkan beberapa pukulan pada retractable armor yang dapat dikendalikan secara magnetik milik Han Xiao. Telapak tangan Han Xiao membakar tepat ke dada musuh saat Compounded Magnetic Chain Split Blades mengiris tenggorokannya terus-menerus. Dengan demikian, bar kesehatan petugas eksekutif yang besar dan berotot ini dikosongkan. LV-44, 120 kekuatan. Tidak buruk, sayangnya, bar kesehatan itu biasa saja. Han Xiao melihat antar mukanya. Dia bisa membunuh musuh pada level ini secepat ini bahkan tanpa Viper. Meskipun dia adalah seorang mekanik, yang tidak kuat pada tahap awal, dia memiliki banyak kemampuan, levelnya tinggi, peralatannya bagus, dan keterampilannya berada di level maksimal. Kekuatan seseorang bervariasi bahkan dengan level yang sama, seperti monster normal dan monster elite. Han Xiao berada di level boss di antara LV60-an, jadi ada perbedaan yang lebih besar antara dia dan orang-orang dengan level yang lebih rendah. Garis bawah garis bawah garis bawah. Kamu menerima 1 poin percobaan. The Ultimate Trial kemajuan 1/2000. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah.
Hanya 1 poin untuk seseorang di level 40 sesuatu. Han Xiao terdiam. Dia bahkan tidak tahu apakah ada 200 pejabat eksekutif di level ini di organisasi kriminal. Akan aneh jika tidak cukup untuk membunuh. Di sisi lain, Hila menurunkan tangannya yang kaku. Pejabat eksekutif ini telah dibunuh seketika sebelum dia bahkan menyelesaikan hukumannya, sama sekali tidak perlu bantuannya. Hila benar-benar terpana, bahkan dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya dengan cepat. Bagaimana nol sekuat ini? Apakah ini palsu? Pada saat yang sama, pemimpin juga terpana dengan masalah ini. Dia menyadari bahwa dia telah salah mengartikan kekuatan Han Xiao. Satu kesalahan dapat memengaruhi seluruh rencana. Untungnya, pemimpin itu tahu bahwa Zero tidak dapat dinilai dengan akal sehat setelah banyak kegagalan, jadi dia telah melebih-lebihkan kemampuan Zero sebanyak yang dia bisa, dan banyak orang menunggu dalam penyergapan. Namun, melihat apa yang terjadi sekarang, tidak hanya itu tidak sia-sia, tetapi bahkan mungkin tidak cukup. Karena bawahannya tidak bisa menang, dia akan membunuh Zero sendiri. Hentikan dia, tunggu aku, kata pemimpin itu dengan dingin. Dalam waktu kurang dari 1 tahun, tidak mungkin kekuatan Zero bisa mencapai levelnya. Dia adalah seseorang yang berdiri di puncak planet Aquamarine. Jika Han Xiao tahu apa yang dipikirkan pemimpin, dia pasti akan tertawa. Kebetulan sekali, aku juga. Kelompok itu mengikuti belokan dan belokan koridor yang berliku untuk turun. Pintu keluar lift kemungkinan diblokir oleh orang-orang, jadi mereka pergi dengan tangga darurat. Musuh-musuh yang mencoba menghalangi jalan mereka datang dari segala arah. Han Xiao pergi habis-habisan dan menggunakan segala sesuatu dari keterampilan jarak dekat untuk menembak hingga menembak terus-menerus. Semua kecuali Viper, yang merupakan kartu trufnya, diusir, dan dia bertarung seperti seorang pembunuh sejati, meninggalkan jejak mayat. Ada 4 jenis musuh, pasukan pemula, manusia super, sutradara kriminal, dan pemain. Hanya para direktur yang mampu memperlambatnya, sementara sisanya, terutama para pemain, ditangani hanya dalam hitungan detik. Para pemain bergegas dalam gelombang sambil menendang dan berteriak hanya untuk hancur menjadi partikel cahaya detik berikutnya. Han Xiao menduga bahwa jika itu berlangsung sedikit lebih lama, dia mungkin bisa menggunakan semua kebangkitan mingguan para pemain, yang dapat membantu menyembuhkan kecanduan game mereka dan membuat mereka menyelesaikan pekerjaan rumah mereka sebagai gantinya. Karena para pemain sama sekali bukan ancaman baginya, Han Xiao tidak mau repot-repot berbicara dengan mereka. Pada titik ini, para pemain belum dapat mengubah sisi. Tak lama kemudian, para pemain menjadi lebih ragu-ragu dan berhenti bergegas dalam masa dengan semangat mereka sebelumnya. Meskipun pemain tidak takut mati, mereka tidak ingin membuang nyawa mereka tanpa alasan. Mereka menyadari bahwa hadiah misi hanyalah sesuatu yang mereka idamkan tetapi bahkan tidak bisa menyentuh. Dengan level mereka saat ini, mencoba menghentikan monster karakter ini adalah fantasi murni. Perasaan seperti ini ketika hadiahnya begitu dekat namun sejauh ini mirip dengan sembelit, dan terus terburu-buru hanya akan menyebabkan lebih banyak pengalaman hilang. Tidak ada gunanya. Dalam sekejap, para pemain mulai mundur. Siapa yang peduli dengan misi yang diperlukan? Apa yang menakjubkan tentang pemaksaan tugas? Apakah kamu pikir aku sangat peduli dengan kamu? Tidak hanya itu, tetapi ketika diserang, antarmuka menunjukkan penurunan konstan dalam poin reputasi dengan NPC. Namun, tidak ada yang benar-benar keberatan dengan hal ini, karena tidak ada yang mengenalnya. Electrolux menelan ludahnya untuk menenangkan sarafnya. Dia mengenali Han Xiao sebagai orang yang memberinya misi, tetapi dia tidak akan pernah berpikir bahwa dia adalah musuh, apalagi seseorang yang sangat dikuasai seperti ini. Untuk sementara waktu sekarang, Electrolux telah menyaksikan satu sutradara kriminal satu demi satu, semua dengan tag Fatali dan Res pada mereka, bergegas ke juga Fatali dan Res Han Xiao, hanya untuk dipukul di semua tempat seperti kubis basah. Electrolux sangat takut bahwa dia akan menderita masalah hati hanya dari menonton. Omong kosong *T, mengapa mereka bahkan memiliki tag yang sama? Ini semua scam. Bahkan lebih fatal dari berbahaya fatal. Mengapa tidak mengatakan bahwa kamu ada di sini untuk memanen kehidupan? Para pemain tidak bisa berhenti meratapi ketidakadilan semua itu. Para pejabat eksekutif di kantor pusat sama sekali tidak lemah, tetapi itu memalukan bahwa mereka diadu melawan Han Xiao. Kecuali mereka setidaknya LV50, bahkan tidak ada sedikit kemungkinan mereka bisa menyakitinya. Hila bahkan tidak perlu membantu sekalipun, jadi dia fokus melindungi Aurora. Han Xiao benar-benar tak terhentikan. Namun, Hila menyadari bahwa pasukan kriminal tidak tahu tentang pengkhianatannya. Sebaliknya, beberapa bahkan meneriakinya untuk membantu melawan monster musuh ini. Kamera di sepanjang jalan diledakkan oleh Han Xiao, dan pemimpin kriminal tidak tahu bahwa Han Xiao dan Hila telah bekerja sama. Hila menyadari bahwa ini adalah keuntungan besar. Ketika Hila melihat sosok Han Xiao di tengah pertempuran yang intens, dia berpikir, mungkinkah ini semua bagian dari rencananya? Apakah dia tidak meminta aku membantu untuk tujuan ini? Bang! Dan sutradara lain jatuh di samping kakinya. Han Xiao menyeka darah di wajahnya dan akhirnya bisa menarik napas dalam-dalam. Dia tidak benar-benar tanpa cedera.
Beberapa direktur memiliki kekuatan aneh yang bisa mengancamnya, tetapi pertahanan dan HP-nya sangat tinggi, sehingga kerusakannya hampir tidak layak disebut. Masalahnya adalah energi dan staminanya, yang keduanya menurun secara signifikan. Namun, dia masih tidak berpikir bahwa itu perlu baginya untuk menggunakan Viper. Misi peningkatan kelas telah mencapai 27 poin, dan Han Xiao menemukan bahwa membunuh lawan yang lebih kuat memiliki kesempatan untuk memberinya 2 hingga 3 poin sekaligus. Hanya 2 level terakhir yang tersisa, kata Han Xiao. Hati-hati, ini hanya pelopor. Kekuatan utama belum tiba. Petik 2. Wajah Hila tegang ketika dia tahu berapa banyak tenaga yang telah dialokasikan pemimpin itu ke markas. Bahkan jika Han Xiao benar-benar melebihi harapannya dengan kekuatan tempurnya, dia tidak mungkin bisa mengambil seluruh pasukan. Hila masih dianggap sebagai salah satu anggota penyergapan, dan pendengarannya masih terhubung. Namun, tidak ada banyak gunanya karena jumlah musuh terlalu banyak, dan dia tidak bisa membedakan informasi yang berguna dari transmisi kom yang tumpang tindih. Mereka harus pintar jika ingin melarikan diri dari tempat ini. Pada saat itu, Hila memikirkan sebuah rencana yang pada dasarnya akan menjamin dia dan saudara perempuannya melarikan diri tetapi akan menempatkan Han Xiao dalam bahaya besar. Dia mengerutkan bibirnya akhirnya memutuskan sebelum berbicara. Aku punya ide. Han Xiao segera menjawab, berpisah, dan aku akan menjadi umpan. Mata Hila kemudian terbuka lebar, dan wajahnya penuh kejutan. Bagaimana kamu tahu? Aku kira, kata Han Xiao dengan acuh tak acuh. Sejak Hila muncul, dia sudah mulai membuat rencana yang tidak jelas ini, itulah sebabnya dia fokus menghancurkan semua kamera. Itu untuk memastikan bahwa Hila tidak dianggap sebagai pengkhianat, setidaknya belum di mata kriminal. Hila hanya bisa menggunakan posisinya sebagai direktur tingkat tinggi untuk melarikan diri dengan mudah, sementara Han Xiao bisa menarik semua perhatian di tempat lain. Namun, ini juga berarti bahwa Han Xiao akan menghadapi semua bahaya sendirian. Hila tidak pernah berpikir bahwa Han Xiao akan menyarankan ide ini sendiri. Berpisah adalah ide bagus. Katakan di mana jalan rahasia itu, dan aku akan menyusulmu setelah aku mengalihkan perhatian mereka. Petik 2. Hila kaget. Mereka tidak punya alasan untuk saling percaya, namun Han Xiao memberikan pilihan padanya. Dia tidak bisa mengerti dari mana kepercayaannya berasal. Apakah dia tidak takut bahwa aku akan memberinya petunjuk yang salah? Namun, pikiran gelap ini mulai muncul dari dalam benaknya dan tidak mau pergi. Beri dia lokasi yang salah, biarkan dia terpojok oleh kriminal dan beli lebih banyak waktu. Seolah-olah suara ini dalam benaknya penuh dengan sihir, terus-menerus menyebabkannya goyah. Untuk Aurora, aku akan melakukan segala yang diperlukan untuk menghindarkannya dari bahaya. Hila melihat ke bawah, menyentuh wajah Aurora melalui tas, dan merasakan getaran kecil dari tubuh mungil saudara perempuannya. Dia menguatkan tekadnya sekali lagi. Kamar H418. Batu bata keempat di lantai dari kiri adalah pintu masuk lorong rahasia. Petik 2. Mengerti. Han Xiao tertawa, sepertinya tidak meragukan kata-katanya sama sekali ketika dia dengan lembut menepuk tas dengan Aurora. Pergi. Hila memandang Han Xiao untuk terakhir kalinya ketika dia mencoba untuk mengetsa gambarnya ke dalam ingatannya sebelum dia berbalik dan pergi dengan langkah tergesa-gesa, takut membuang-buang waktu. Satu sisi mulut Han Xiao meninggi, dan dia pergi ke arah lain. Dia mengeluarkan beberapa bom dari berbagai bentuk dan ukuran dari tas alatnya dan menempelkannya ke dinding di sepanjang jalan. Karena dia berusaha mendapatkan perhatian, dia mungkin juga menjadi besar. Ledakan. Suara ledakan datang satu demi satu, diikuti oleh gelombang panas yang menyebar kemana-mana. Seluruh markas bergetar, meskipun kerusakan yang sebenarnya tidak banyak karena pekerjaan sebelumnya, getarannya masih bisa dirasakan. Bahkan tanpa kamera keamanan, orang bisa tahu di mana Han Xiao hanya dengan mengikuti ledakan. Sejumlah besar pasukan mengubah arah dan langsung menuju ke arahnya. Tunggu saja aku untuk membunuhmu sendiri. Pemimpin itu bergidik karena marah ketika dia berjalan menuju Han Xiao. Han Xiao menyenandungkan sebuah lagu, dan meskipun tahu ada pasukan-pasukan kriminal mendekatinya, dia bertindak tanpa rasa khawatir atau peduli karena dia tahu bahwa mereka berjalan tepat ke dalam perangkapnya. Setelah berbelok di tikungan, dia melihat bahwa jalan di depan penuh dengan tentara. Semua manusia super dengan peralatan terbaik. Dengan setidaknya 20 dari mereka bertindak seperti dinding yang menghalangi jalan Han Xiao. Yang di depan menonjol lebih besar dari yang lain, dengan setiap bagian tubuhnya di samping wajahnya tampak seperti terbuat dari logam. Ini adalah subjek tes 0. 1. 0, apakah kamu masih ingat aku? Kata nomor 1 dengan gigi terkatup, nadanya penuh kebencian. Kamu telah membunuhku. Aku menjadi monster ini, semuanya untuk mendapatkan kekuatan untuk menghancurkanmu seperti nyamuk. Aku akan mematahkan anggota tubuhmu seperti yang kamu lakukan padaku. Nomor 1 meraung dan mendorong dengan kakinya. Kekuatan menyembur dari mesin hidrolik di rangka luarnya, dan tanah di bawahnya bergetar. Nomor 1 melesat maju seperti bola meriam, terbang lurus ke kepala Han Xiao dengan tubuhnya yang besar.
Pandangan membunuh di mata No. Satu juga mengandung kegembiraan. Dia tidak sabar untuk membalas dendam pada lawannya. Pada saat terakhir, Han Xiao berbalik dan melangkah maju dari serangan itu. Dia kemudian mengulurkan tangan, meraih kerangka luar No. Satu, mengangkatnya dari tanah, dan mulai bergoyang di sekitarnya. Ini terjadi begitu cepat sehingga tindakan Han Xiao menjadi kabur ketika kekuatan magnet menembus pertahanan No. 1. Nomor 1 langsung kehilangan perasaan di lengan kanannya, dan bagian kanan atas eksoskeleton mulai berantakan sampai akhirnya semuanya terputus dengan bagian-bagian roda gigi yang terbang di semua tempat, tampak seperti kekuatan mekanis yang mekar. Desain jas eksoskeleton prajurit manusia super ini sangat mirip dengan lengan mekaniknya yang ringan. Han Xiao juga baru saja belajar tautan saraf, belum lama ini, dan sebagai mekanik cincin magnet, ia dapat dengan mudah merakit atau membongkar peralatan seperti itu sesuka hati. Jadi, di satu sisi, prajurit manusia super merupakan ancaman paling tidak bagi Han Xiao. Dia bisa dengan mudah menguranginya menjadi tubuh T3L4-4 nanogram. Nomor 1, yang kehilangan keseimbangan, menatap lengan kanannya yang sekarang tidak ada. Dia tidak bisa memproses apa yang terjadi. Ketika akhirnya dia sadar, amarahnya segera kembali, dan dia berdiri sekali lagi dengan lengan yang lain berayun. Aku butuh segalanya untuk mendapatkan kekuatan ini. Apa yang memberimu hak untuk mengalahkanku? Petik 2. Melihat orang ini berteriak seperti babi sekarat, Han Xiao memutuskan untuk melepaskan lengannya yang lain juga. Kakinya juga, mungkin juga. Ketika manusia super lainnya bergegas, Han Xiao menari di antara mereka, dan anggota tubuh terlihat terbang di semua tempat. Segera, Han Xiao adalah satu-satunya yang tersisa berdiri di tengah tumpukan anggota badan dan mekanik yang robek. Adegan ini cukup menyeramkan untuk pas dengan segala jenis film horor. Nomor 1 dibiarkan menghadap ke langit, kebencian masih tampak jelas di wajahnya, masih mempertanyakan mengapa ia kalah. Han Xiao sudah ingin bertanya sejak beberapa waktu yang lalu. Siapa pria ini? Han Xiao tidak akan pernah menduga bahwa itu adalah nomor 1, karena penampilannya terlalu berbeda. Selain itu, baginya, No. 1 sudah mati. Sudahkah kita bertemu? Han Xiao bertanya dengan bingung. Bagaimana mungkin kamu tidak mengenaliku, No? 1 sangat marah. Aku sainganmu. Saingan apa? Dia pasti delusi. Siapa gerangan kepala logam ini? Han Xiao bingung, dan telinganya mulai sakit karena berteriak No. 1, jadi dia membalikkan nomor 1 tanpa cabang itu untuk menghadap ke tanah. Itu langsung jauh lebih tenang. Mulut No. 1 diplester ke tanah dan hanya bisa membuat suara teredam. Dia marah, namun tidak ada yang bisa dia lakukan selain menatap Han Xiao dari sudut matanya. Secara bertahap, lingkaran cahaya bersinar memudar, hanya untuk menyambut tirai hitam. Segera setelah itu, suara kamera keamanan yang ditembak dapat didengar lagi. Suara ledakan datang dari jauh, dan wajah Hila menegang. Dia tahu bahwa Han Xiao menarik perhatian kriminal untuk saat ini. Sekelompok besar pasukan dengan cepat mendekati, dan ketika pejabat eksekutif melihat Hila, dia mengerutkan kening. Kamu pergi ke arah yang salah, musuh seperti itu. Petik 2. Aku punya misi yang berbeda. Hila sekali lagi memasang ekspresi dingin seperti biasa ketika dia berjalan melalui sekelompok tentara dan bergegas ke arah yang berlawanan. Mereka melewati 10 kelompok bala bantuan kriminal di sepanjang jalan, tetapi Hila tidak berani berhenti bergerak. Syukurlah, yang dilakukan kebanyakan orang adalah menatapnya bingung, dan tidak ada yang mencoba menghentikannya. Segala sesuatu terjadi begitu tiba-tiba sehingga pengkhianatan Hila belum terungkap. Meskipun dia memiliki kemauan yang kuat, dia diam-diam masih senang dengan bagaimana Han Xiao bereaksi pada waktunya dan menghancurkan semua kamera, memberi mereka keuntungan ini. Hanya hal-hal yang berhubungan dengan saudara perempuannya yang bisa menggerakkan emosinya. Pasukan kriminal tidak menghadapi oposisi ketika mereka bergegas untuk sampai ke lantai di mana Zero berada. Namun, tidak ada yang ditemukan. Hila juga mulai menghancurkan semua kamera di sepanjang jalan untuk mencegah ditemukannya jalan rahasia. Ketika kriminal sadar, Aurora sudah lama menghilang. Setelah dia menyelesaikan tindakan pencegahannya, Hila membuka pintu ke lorong dan masuk sambil membawa saudara perempuannya. Itu adalah terowongan yang gelap dan sempit, dan orang hanya bisa bergerak maju dengan berjongkok. Begitu dia menutup pintu, semua suara dari luar tiba-tiba menghilang. Keheningan merembes ke setiap sudut dan celah, dan ketegangan juga mulai berkurang seiring dengan detak jantung Hila yang sebelumnya meningkat saat dia tenang. Hila akhirnya bisa menarik napas panjang dan rileks. Sekarang mereka berada di terowongan, rencana pelarian bisa dianggap hampir berhasil. Ketika tasnya bergerak-gerak, Hila membuka resletingnya dan kepala mungil Aurora muncul. Apakah kita sudah melarikan diri? Tanya Aurora ketika dia melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Hampir, jawab Hila saat dia dengan penuh kasih menyentuh kepala Aurora. Aurora kemudian kembali ke tas dan menyembunyikan wajahnya di dalam, hanya menunjukkan dua matanya yang besar dan bundar, ketika dia tiba-tiba bertanya, di mana Paman Nol?
Kami akan menunggu selama 5 menit lagi. Dia seharusnya segera datang, kata Hila setelah terdiam beberapa saat. Aurora memiringkan kepalanya dan bertanya lagi, Kak, Paman Zero tampaknya sangat kuat, kan? Dia baik-baik saja. Hila tidak ingin memberikan jawaban yang jelas. Kak, mengapa dia datang menyelamatkanku? Bagaimana aku tahu? Bahkan ketika Hila mengatakan itu, tangannya tanpa sadar meraih foto di sakunya. Dia ingat bahwa Zero pernah melihat foto ini kembali di markas pelatihannya. Itu tidak mungkin. Tetapi saat itu, Zero bahkan tidak punya waktu untuk melindungi dirinya sendiri, jadi mengapa dia mengingat hal yang tidak penting ini, bahkan sampai sejauh melaksanakan rencana penyelamatan besar ini. Kecuali dia benar-benar memiliki kemampuan untuk melihat masa depan. Hila menggelengkan kepalanya, dia masih tidak tahu motifnya. Yang bisa dia rasakan hanyalah ketakutan dan rasa hormat kepada sosok misterius ini, yang sendirian saja menghancurkan raksasa yang merupakan organisasi kriminal. Memikirkan bahwa dia dulunya adalah seorang trainee kecil yang lemah di pangkalan tetapi sekarang telah naik ke ketinggian seperti itu dalam waktu sesingkat itu. Dia hanya bisa menghela nafas dalam hal ini. Dunia benar-benar bekerja dengan cara yang misterius. Kak, Paman Nol. Berhentilah menyebut-nyebutnya. Hila sedikit kesal. Meskipun dia memang menyelamatkan adiknya, untuk beberapa alasan, dia merasakan semacam keakraban yang tidak dapat dijelaskan dengan Zero ini. Seolah-olah dia telah bertemu dengannya di tempat lain setelah dia melarikan diri dari pangkalan. Namun, itu seharusnya tidak mungkin terjadi. Tapi Kak, kamu biasanya sangat memuji dia dan bahkan memujinya setiap kali kamu menceritakan padaku tentang dia. Aurora merasa dirugikan. Omong kosong, kata Hila sambil dengan lembut mencubit pipi Aurora. Pada saat ini, suara ketiga, yang terdengar aneh berbicara di terowongan sempit dan tanpa cahaya. Apakah aku mendengarnya dengan benar? Kamu memuji aku. Petik 2. Hila berbalik dalam sekejap dan baru saja akan mengirimkan kekuatannya sebelum kekuatan yang kuat meremas tangannya dan dengan brutal mendorongnya ke dinding terowongan. Dengan bantuan lampu merah, dia akhirnya bisa mengidentifikasi pemilik suara aneh itu. Itu adalah Han Xiao, yang seharusnya masih berada di luar pertempuran. Kenapa kamu di sini? Hila terkejut. Han Xiao membiarkan tangannya sebelum tertawa ringan. Aku ada di mana-mana. Hila santai dan memanggil kembali kekuatannya sambil membuat wajah. Dia ingat dengan jelas bahwa pintu terowongan dibuka dan ditutup hanya sekali. Bagaimana Han Xiao bisa masuk? Apakah dia melewati tembok? Han Xiao tertawa dan diam saja. Ketika dia mengambil inisiatif untuk mengusulkan perpisahan, dia sudah membuat rencana sederhana namun efektif dalam benaknya. Tentu saja, dia tidak akan bertaruh pada Hila mengatakan kepadanya posisi yang sebenarnya, jadi dia kemudian dibiarkan dengan dua pilihan. Yang pertama adalah meninggalkan pelacak sederhana di tas Aurora, sedangkan yang kedua adalah kartu karakter yang tidak pernah digunakan. Kartu Dion yang diperoleh di benua barat memiliki kemampuan siluman khusus. Meskipun dia sangat kuat, dia tidak mau dikepung dan disatukan tanpa alasan. Tujuan utamanya adalah untuk keluar dari markas kriminal. Jadi, setelah dia mengejar nomor satu yang menjadi bos, Han Xiao pergi dan mengecam semua kamera di persimpangan, memberi kriminal gagasan bahwa dia ada di daerah itu sebelum dia mengaktifkan kartu karakter Dion dan mundur dengan cara aslinya. Terlepas dari kebenaran kata-katanya, dia pasti menuju ke lorong yang sebenarnya. Nama kemampuan kartu karakter adalah, kamu tidak dapat melihat aku. Seperti namanya, Han Xiao hanya melenggang di sepanjang jalan tanpa ada yang memperhatikannya. Musuh kemudian semua umpan ke persimpangan di mana Han Xiao telah tanpa mengetahui di mana dia menghilang. Han Xiao hanya mengikuti Hila dan melompat ke terowongan bersama dengannya. Namun, yang mengejutkan teknisi hebat Han adalah Hila benar-benar memberinya arahan yang benar. Nomor kamar dan lokasi ubin lantai benar. Sejujurnya, ketika mereka akan berpisah, penampilan mencurigakan Hila membuatnya hampir berpikir bahwa dia akan terjual habis, tetapi hasilnya tidak terduga. Sebenarnya, Hila juga berjuang dengan ini, tetapi dia akhirnya memutuskan untuk memberi Han Xiao informasi yang benar. Han Xiao memang menyelamatkan Aurora, dan jika dia berbohong padanya, dia tidak akan tahu bagaimana menghadapi saudara perempuannya. Meskipun sebagian dari dirinya terus menggoda dia akhirnya meninggalkan pikiran seperti itu dan mengatakan yang sebenarnya kepadanya. Dibandingkan dengan Dewi Kematian, di masa lalu Han Xiao, Hila ini tidak termakan oleh kegelapan, dan hatinya masih diterangi oleh bintang-bintang dan bulan yang merupakan Aurora. Han Xiao awalnya berpikir bahwa jika Hila menjualnya, jika dia tiba-tiba muncul lagi, Hila akan sangat malu dan bahkan berutang budi kepadanya. Namun, karena dia tidak melakukannya, Han Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak memandangnya dengan pandangan baru. Meskipun dia siap, tidak ada yang mau dikhianati, dan suasana hatinya langsung lebih baik. Brat, cerita seperti apa yang kakakmu ceritakan tentang aku? Mari kita dengarkan mereka. Han Xiao akhirnya harus mengajukan pertanyaan ini. Aurora hendak menjawab dengan sopan, tetapi Hila memotong tanpa ekspresi dan berkata, berhentilah membuang waktu. Ini hanya bagian pertama dari jalan rahasia. Kita masih harus sampai ke terowongan bawah tanah yang ditinggalkan. Ayo pergi.
Hila memimpin dengan Aurora dan pergi dengan langkah antusias. Han Xiao menggelengkan kepalanya dan akan mengikuti ketika dia tiba-tiba teringat sesuatu. Ah, aku lupa bertanya kepada orang tua itu apa kata kode cuci otak Aurora. Baiklah, ayo keluar dari sini dulu. Petik 2. Di sisi lain, puluhan ribu pasukan kriminal telah berkumpul dan sedang mencari Han Xiao di sekitar daerah di mana dia menghilang. Melaporkan kepada pemimpin, target tidak ditemukan. Satu demi satu eksekutif membawa hasil yang sama. Pemimpin itu sangat marah, dan dia memegang tangannya begitu erat sehingga sarung tangannya mulai robek. Disinilah kamera terakhir menangkapnya. Bagaimana mungkin kami tidak menemukannya? Itu benar, aku melihatnya berjalan ke arah sini, kata nomor satu ketika dia berbaring di tanah ke satu sisi, wajahnya penuh kebencian, ketika para peneliti membantu memasang kembali anggota tubuhnya. Temukan saja dia, pemimpin itu meraung ketika dia membanting tinjunya ke dinding di dekatnya. Dengan ledakan, komponen baja dan beton terkoyak dan terbang seolah-olah terbuat dari kertas. Para eksekutif ketakutan dan tidak punya pilihan selain melanjutkan pencarian. Pemimpin awalnya mengira Han Xiao terperangkap dan telah memecahkan buku-buku jarinya untuk bersiap-siap untuk mengalahkan Zero untuk semua keluhan yang telah menyebabkan organisasi. Sekarang karena tidak ada yang bisa melampiaskan rasa frustrasinya, pemimpin itu merasakan kehilangan yang membuat dadanya terasa seperti akan meledak. Setiap kali dia berurusan dengan Zero, itu berakhir dengan kegagalan. Pemimpin itu hampir tidak bisa mentolerirnya lagi. Dia melirik bagian yang tersebar dari prajurit super di tanah dan mengutuk mereka karena begitu tidak berguna dalam pikirannya. Dia mengeluarkan laptopnya dan mencari lagi. Saat itulah dia menemukan sesuatu yang aneh. Semua kamera di lantai bawah juga telah dihancurkan. Mungkinkah dia punya kaki? Pemimpin itu mengetuk keyboard dan dengan cepat memanggil antarmuka. Dia segera menemukan petunjuk baru. Rekaman kamera di area 4 tampaknya telah dimodifikasi. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan dengan cepat memberikan perintahnya. Kirim seseorang ke 4 untuk menyelidiki. Segera, berita kembali. Langkah-langkah keamanan telah ditutup, para penjaga telah terbunuh, dan gadis kecil itu telah dibawa pergi. Pada saat itu, serangkaian informasi dari hilangnya Aurora, kamera yang hancur, dan absennya Hila dalam pertempuran sebelumnya untuk menghentikan Zero mulai masuk akal. Mereka tertipu. Hila, kamu pengkhianat. Pemimpin itu tiba-tiba menyadari apa yang telah terjadi dan sangat marah sehingga suara giginya bergemerincing seperti baja menggiling satu sama lain. Suruh pria untuk mencari Hila sekarang. Dia melarikan diri dengan Zero. Petik 2. Para prajurit di sekitar terkejut dengan tindakan. Perintah itu diturunkan satu demi satu gelombang. Segera, pasukan besar dikerahkan untuk mencari lagi. Namun, Hila telah menghancurkan semua kamera di lantai bawah. Tidak ada cara untuk mengetahui kemana mereka bisa pergi. Kemudian, seseorang akhirnya membawa Cyberloss yang kebingungan ke pemimpin, dan dengan tamparan, Cyberloss terbangun dengan kaget. Melihat wajah pemimpin yang penuh permusuhan segera setelah bangun membuat Cyberloss tegang. Ceritakan semua yang kamu tahu, kata pemimpin itu dengan dingin. Cyberloss tidak berani menyimpan apapun untuk dirinya sendiri dan menceritakan seluruh kisahnya sejak dia disandera hingga dia tak sadarkan diri. Dia mengambil informasi rahasia organisasi, menculik Aurora, Cyberloss berusaha untuk berhati-hati. Dia mungkin tidak manusiawi. Tidak manusiawi. Pemimpin merasakan tubuhnya berayun ketika mendengar itu. Jika Zero benar-benar seorang manusiawi yang abadi, maka kriminal menghadapi kekalahan tertentu. Setelah menarik napas panjang, pemimpin itu berkata dengan tegas, itu hanya tebakan. Aku hanya harus membunuhnya terlebih dahulu dan melihat apakah dia benar-benar tidak manusiawi. Petik 2. Cyberloss kemudian dibawa pergi. Melihat orang itu telah melakukan banyak hal untuk organisasi dalam hal penelitian, pemimpin memutuskan untuk menyisihkan hidupnya. Cyberloss tidak pernah dipekerjakan karena kesetiaannya. Perluas jaring pencarian. Bahkan jika Zero itu bisa keluar dari markas, aku tidak akan membiarkannya keluar dari benua, kata pemimpin itu dengan tenang. Pasukan hanyalah bagian kecil dari rencananya. Setelah melakukan perjalanan menyusuri terowongan berliku selama beberapa waktu, jalan di depan tiba-tiba melebar. Tepat di depan mereka ada terowongan bawah tanah dengan ruang terbuka. Jalan keluar untuk jalan gelap ini terletak di atas dinding di sisi terowongan, yang sekitar 5 meter di atas tanah. Udara dipenuhi bau debu dan jamur. Tempat itu telah lama ditinggalkan, dan dindingnya ditutupi dengan jaring laba-laba. Pintu depan terowongan bawah tanah juga telah dikunci selama beberapa tahun. Hila memeluk Aurora dan melompat turun. Debu dan puing-puing berserakan saat mereka mendarat. Han Xiao mengikuti. Ini adalah tahap awal dari terowongan bawah tanah. Setelah mereka membangun markas, orang-orang meninggalkannya tanpa pemeliharaan. Aku menggali jalur dari pipa ventilasi udara yang menuju ke tempat ini. Semua kamera dan gerbang hilang, dan jalur kereta api juga rusak. Kita harus keluar dari sini. Pintu keluar dari pintu tersembunyi yang terletak di pinggiran kantor pusat, dan akan memakan waktu sekitar 4 jam bagi kita untuk mencapai di sana. Petik 2.
Han Xiao melihat kembali ke lubang dan berkata, tidak bisakah mereka mengejar ketinggalan? Tidak ada yang tahu kita ada di sini, tapi kita masih harus waspada. Hila menggendong Aurora di punggungnya dan mulai berjalan maju. Han Xiao dengan cepat mengikuti dan berjalan tepat di sebelah Hila. Dia sesekali menjatuhkan beberapa ranjau darat kecil untuk meledakkan terowongan kalau ada yang datang kemudian. 3 dari mereka terus bergerak maju dalam diam. Baru saja, situasinya telah intens, jadi ada banyak hal yang mereka masih belum jelas. Sekarang setelah mereka punya waktu, Hila tampak lebih bingung ketika dia terus mengingat apa yang telah terjadi. Dia terus menoleh ke arah Han Xiao. Hila punya beberapa pertanyaan untuk diajukan, tetapi karena kepribadiannya yang dingin, dia mengerutkan bibir dan terus berjalan. Aurora, yang ada di punggung Hila, menutupi kepalanya di dalam rambut merah panjang saudara perempuannya dan mencium aroma menyenangkan yang dimilikinya. Matanya tenang dan aman, dan dia berbalik untuk melihat Han Xiao. Apa yang kamu lihat, anak nakal kecil? Han Xiao mengangkat alisnya. Aurora diam-diam menjawab, apakah kamu tidak punya nama, atau namamu hanya Zero? Memperhatikan, telinga Hila meninggi. Han Xiao, itu namaku. Adikku bilang kamu dicuci otak. Dia tidak tahu bagaimana kamu bisa lolos. Petik 2. Han Xiao mengelus dagunya dan berkata, semuanya memiliki takdirnya sendiri. Hila memutar matanya. Adikku bilang kamu baru berumur 20 tahun, tapi kenapa kamu terlihat begitu tua? Wajah Han Xiao menjadi gelap. Bukankah aku sudah mengubah penampilan aku? Bocah ini tidak menghargai keindahan sama sekali. Kemudian Han Xiao memandang Hila dan menyadari bahwa dia diam saja. Han Xiao mulai menggodanya tertarik dan tersenyum. Jadi, apakah kamu memiliki sesuatu yang ingin kamu katakan kepada aku? Hila mendorong Aurora lebih tinggi di punggungnya dan dengan dingin menjawab, terima kasih. Kamu sama sekali tidak terdengar bersungguh-sungguh. Han Xiao mulai membalikkan peluru di tangannya. Jangan lupa bahwa aku datang jauh untuk menyelamatkan kakakmu. Tidak perlu bagi kamu untuk berlutut di tanah untuk menunjukkan rasa terima kasih kamu, tetapi setidaknya lebih sopan, kan? Petik 2. Hila menoleh dan mengerutkan kening. Bagaimana kamu tahu tentang saudara perempuanku? Apa yang sedang kamu coba lakukan? Hila tidak bisa percaya bahwa Han Xiao benar-benar datang ke sini untuk menyelamatkan saudara perempuannya, dan dia pikir dia pasti memiliki motif tersembunyi. Meskipun Hila benar, dia tidak pernah bisa menebak bahwa target Han Xiao adalah dia. Kamu terdengar seperti kamu mencoba untuk menginterogasi aku meskipun aku adalah penyelamatmu dan rekan satu timmu. Han Xiao mengangkat alisnya. Jika kamu ingin bertanya sesuatu, kamu setidaknya harus mencoba menunjukkan rasa hormat. Juru selamat dan rekan setimnya. Hila mengalami kesulitan membiasakan diri dengan seseorang dengan dua peran ini. Setelah keheningan yang lama, dia masih tidak bisa mengucapkan kata, tolong. Dia dengan berani berkata, katakan padaku. Apa sekarang? Apakah kamu pikir aku suka organisasi kriminal, mencoba menggunakan kakak kamu untuk mengendalikan kamu? Han Xiao menguap, aku mungkin mencoba jika aku mau. Tidak mungkin dia bisa melakukan apa yang dia katakan. Hila santai sebentar dan menjawab, jadi, apa yang kamu inginkan? Aku ingin kedamaian dunia. Hila menggertakkan giginya dengan frustrasi. Han Xiao baru saja bermain dengannya selama ini, dan dia tidak mendapatkan sesuatu yang berguna darinya. Hila menutup mulutnya lagi. Kakak memberitahuku beberapa cerita tentangmu, dan dia bilang kamu sangat berbakat. Aurora kemudian dengan penuh rasa ingin tahu bertanya, apakah cerita itu nyata? Oh, Hila sebenarnya memujiku di belakangku. Han Xiao menoleh, dan Hila bahkan tidak tersentak. Wajahnya masih sedingin es sambil memandang lurus ke depan, mengabaikan Han Xiao. Nah, ada pepatah yang mengatakan jika kamu tidak mengatakan apa-apa, maka kamu menyetujui apapun yang terjadi. Tentu saja, semuanya nyata. Lalu apa yang terjadi setelah kamu melarikan diri? Aurora benar-benar tertarik dengan kisah Han Xiao. Selama masa penahanannya, ketika dia dan saudara perempuannya bertemu, saudara perempuannya akan selalu memberitahu Aurora tentang kisah-kisah dunia luar. Kisah-kisah Zero telah meninggalkan kesan yang paling dalam pada dirinya. Hila berpikir bahwa Han Xiao memiliki beberapa hal yang tidak ingin dia katakan, jadi dia tiba-tiba punya ide. Meskipun kita tidak tahu bagaimana Han Xiao telah mendapatkan begitu banyak kekuatan dalam waktu sesingkat itu. Ketika dia melarikan diri dari pangkalan, dia tidak kuat. Setelah dia akhirnya mendapatkan kebebasan yang diinginkannya, dia takut organisasi itu akan menangkapnya, jadi dia tidak punya pilihan selain mengubah namanya dan bersembunyi dari mata organisasi kriminal. Dia tidak pernah menunjukkan dirinya dan hanya mengumpulkan informasi dalam kegelapan, dan organisasi tidak dapat menemukannya. Petik 2. Melihat bahwa Han Xiao tetap diam, Hila berpikir bahwa dia pasti sudah menebaknya dengan benar. Setelah bekerja untuk organisasi kriminal selama bertahun-tahun, dia tahu konsekuensi pemberontak, dan Han Xiao pasti memiliki masa lalu yang sulit selama bersembunyi dari organisasi. Setelah beberapa kalimat, Aurora perlahan tertidur. Tubuhnya lemah, dan perjalanan yang intens dengan cepat menghabiskan energinya. Han Xiao dan Hila juga berhenti berbicara dan fokus pada perjalanan ke depan.
Setelah 3 jam hening, mereka mencapai bagian di mana terowongan itu diblokir, dan pintu keluar tepat di atas kepala mereka. Han Xiao dan Hila menginjak batu-batu yang hancur. Tangan Hila menyapu langit-langit, dan dia menemukan tuas itu. Setelah dia membalik tuasnya, retakan tiba-tiba muncul dan membentuk persegi, dan debu mulai berjatuhan dari atasnya. Retaknya gelap, dan orang tidak bisa melihat apapun di sisi lain. Bangun! Hila mendorong membuka pintu yang tersembunyi dan melompat ke dalam ruangan. Ruangan itu gelap gulita tanpa suara. Setelah mata disesuaikan dengan kegelapan, mereka bisa melihat bahwa mereka berada di ruang penyimpanan yang besar. Banyak kotak dan kontainer berjejer, dan ada jalan keluar lain di sudut ruang penyimpanan yang tertutup debu. Mereka tidak memiliki sesuatu yang penting di gudang ini, jadi seharusnya tidak ada banyak keamanan di sini. Ke arah selatan adalah bagian aman dari markas. Selama kita bisa keluar dari zona aman, maka kita akan aman. Petik 2. Han Xiao tetap diam. Cyberloss pernah mengatakan bahwa pemimpin mengitarinya menggunakan sejumlah besar tenaga kerja, dan mereka membentuk pasukan yang tak terhitung jumlahnya tersebar dalam radius beberapa ratus mil. Meskipun dia telah melarikan diri dari markas, dia masih tidak luput dari pengepungan. Jika apa yang dikatakan Cyberloss benar, maka masih ada jalan panjang sebelum Han Xiao bisa selamat. Mencengkeram tas peralatannya, pikir Han Xiao, identitas aku akan terungkap cepat atau lambat. Aku mungkin juga melakukannya di sini. Tiba-tiba, antarmuka muncul dengan pesan. Garis bawah garis bawah. Ranjau darat kamu berhasil membunuh para prajurit organisasi kriminal. Kamu mendapatkan 1 pengalaman. Garis bawah garis bawah garis bawah. Ranjau darat di terowongan baru saja meledak, tidak akan lama sebelum organisasi kriminal mengejar ketinggalan, kata Han Xiao. Wajah Hila sebentar membiarkan ekspresi terkejut. Kita harus mengambil langkah kita. Saat itu malam, dan langit gelap. Mereka membangunkan Aurora dan memasukkannya ke dalam tas. Kemudian mereka berdua dengan cepat meninggalkan gudang, menyelinap di bawah patroli para prajurit, dan menuju ke pintu keluar. Sejumlah pasukan mulai muncul dan menetap di daerah sekitar markas. Tingkat keamanan juga meningkat beberapa tingkat. Beberapa jam yang lalu, Han Xiao dan Hila menghilang di markas. Pemimpin menyerukan tingkat tertinggi perintah untuk menggunakan semua pasukan siaga untuk menangkap Han Xiao. Dia tahu bahwa Han Xiao pasti masih berada di sekitar markas, jadi dia memperkuat keamanan di perbatasan dan tidak akan membiarkan siapapun lewat. Pasukan penyergap di luar beberapa ratus kali lebih banyak dari jumlah pasukan di markas. Pada awalnya, sang pemimpin menggunakan semua sumber daya yang ia miliki untuk mengatur pengepungan pasukan yang berlangsung beberapa ratus mil. Semua persiapan adalah untuk kemungkinan kecelakaan, dan acara hari itu membuktikan bahwa dia benar untuk berhati-hati. Pemimpin pasukan selatan dengan cepat berubah dari pemimpin normal menjadi perwira eksekutif kedor yang adalah LV-55. Untuk menargetkan pertumbuhan kuat yang dimiliki Han Xiao, pemimpin itu juga mempekerjakan para veteran dan pejabat eksekutif. Ada lebih dari 10 perwira eksekutif, selusin tentara super, beberapa ratus orang Inhumans, dan beberapa ribu prajurit biasa yang mengikuti setelah kedor. Di medan pertempuran yang kacau, kedor menerima perintah dari pemimpin. Markas besar telah menemukan lokasi target dan telah memulai operasi pencarian selimut. Ada kemungkinan besar target menuju ke arah kamu. Kamu berwenang untuk menembak objek mencurigakan di medan perang, dan kamu berwenang untuk membunuh saat melihat. Jangan biarkan dia pergi. Petik 2. Jika dia berani mendatangi aku, dia akan mati, jawab kedor. Bagaimana dengan Hila dan saudara perempuannya? Mereka mengkhianati organisasi, jika mereka menolak, bunuh mereka semua. Petik 2. Suara pemimpin itu dalam. Zero adalah musuh nomor 1, bahkan mengorbankan Aurora akan sia-sia. Awan gelap menutupi langit, dan bulan serta bintang-bintang tidak terlihat. Dasar tanah menyala terang, dan kolom cahaya merobek kegelapan di sekitarnya. Para penjaga mencari sesuatu di mana-mana, dan kendaraan lapis baja meluncur melewati satu demi satu dengan mesin keras mereka yang menggelegar sepanjang malam. Helikopter menyalakan lampu sorot mereka dan juga mencari, menyebabkan lingkaran cahaya memotong petak-petak tanah kosong. Pencarian skala besar membuat Han Xiao dan Hila sakit kepala. Syukurlah, Hila sangat mengenal medan lokal, dan mereka dapat menghindari semua prajurit yang mengejar. Akhirnya, mereka bersembunyi di bawah bayangan bangunan logam yang terletak di tepi pangkalan ketika mereka mengamati formasi tentara kriminal yang jauh ke arah selatan. Pasukan menuju selatan dan pangkalan dipisahkan oleh daerah miring. Berdasarkan pengamatan duo ini, langsung saja akan menjadikan mereka sasaran empuk bagi tim pencari. Pada saat ini, tampaknya ada keributan ke arah selatan, karena banyak lampu tiba-tiba dinyalakan. Seolah-olah miniatur matahari telah muncul di pemandangan yang gelap. Ini buruk. Mereka telah secara drastis meningkatkan personel di lapangan, dan tidak mungkin untuk lulus tanpa menarik perhatian mereka. Begitu kami ditemukan, mereka akan membunuh kita semua, kata Hila dengan suara berat. Kekuatan organisasi sepertinya tidak ada habisnya. Meskipun mereka dikalahkan di setiap belokan oleh pasukan gabungan 6 negara, itu masih merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan. Di sisi lain, mereka hanyalah 2 orang, dan mencoba memaksakan jalan keluar adalah mungkin.
Mereka harus mempertimbangkan beberapa cara lain untuk diam-diam menyelinap pergi. Han Xiao melirik sejumlah besar pasukan sebelum berbicara dengan tenang. Tank, artileri, mereka pada dasarnya siap untuk berperang. Ini adalah prestasi yang mereka tarik hanya untuk berurusan dengan kita. Petik 2. Lebih suka berurusan denganmu. Kami hanya addons. Hila tanpa ekspresi, dan dia bertanya, apakah kamu tidak memiliki bala bantuan? Petik 2. Dia merasa seperti Han Xiao pasti mendapat bantuan ketika menyusup ke markas terminal. Karena itu masalahnya, dia pasti sudah mengatur ekstraksi. Namun Han Xiao menggelengkan kepalanya segera, membuatnya merasa seperti hatinya baru saja turun. Tidak ada bantuan, Hila tidak bisa menahannya dan bertanya, lalu apa rencanamu sekarang? Germinal tidak akan berhenti mencari kami. Bahkan jika kita entah bagaimana keluar dari pengepungan ini, masih akan ada banyak pengejar yang mengejar kita. Petik 2. Aku akan lihat saja. Han Xiao tidak terlalu peduli tentang itu dan kembali untuk menyiapkan peralatannya. Hila mengerutkan kening. Jika bantuan tidak datang, lalu apa gunanya mengikuti Han Xiao? Yang diinginkan Germinal adalah dia, dan saudara perempuannya akan lebih aman jika mereka berpisah. Dia pikir karena dia sudah membantunya meninggalkan markas, dia sudah membalas budi. Jadi, tidak bermoral untuk menyarankan berpisah. Bagi Aurora, Hila bersedia melakukan apa saja. Mari kita coba keluar dari sini dulu. Hila menenangkan dirinya, berhenti memperhatikan apa yang sedang dilakukan Han Xiao, dan hanya fokus mengamati pasukan di depan. Pada saat yang sama, ke arah selatan, lampu sorot besar semua bersinar di tanah miring, dan tidak ada yang bisa lolos dari pengamatan mereka. Ada menara besar didirikan setiap 50 meter, siap untuk mengirim gelombang peluru logam sesuai perintah. Adegan yang berbeda dari pengepungan semua dikirim kembali ke ruang kontrol kembali di markas sehingga pemimpin dapat mengendalikan situasi secara real-time. Di antara pasukan yang ditempatkan ke selatan adalah kelompok pemain yang telah direkrut oleh Germinal dan dibentuk menjadi pasukan Inhumaninya sendiri. Mereka dikelompokkan di kamp masing-masing, siap menerima pesanan. Misi untuk mencegat Zero tidak gagal, dan para pemain terkejut ketika mereka melihat formasi besar pasukan Germinal dikerahkan untuk menangkap Zero. Kami tidak akan bisa banyak membantu. Bukankah ini pada dasarnya hanya misi gratis? Petik 2. Kamu benar, mungkin ini semacam cutscene, di mana kita hanya bisa menonton, kata Electrolux, yang juga baru saja direkrut. Pemain asing tidak biasa di planet Aquamarine, dan tidak ada yang mengira kehadirannya aneh. Tidak ada yang tahu bahwa dia sebenarnya mata-mata Eropa. Hei, apakah ada di antara kamu yang tahu tentang asal-usul Zero? Petik 2. Seorang pemain dengan ide White Hun berkata, ya. Saat dia berbicara, orang banyak tertarik dan mulai mengajukan lebih banyak pertanyaan. White Hun, pemain top dari Temple of God, telah memperoleh informasi dari Guild of Gods, itulah sebabnya ia datang ke Germinal untuk memicu misi Intercept Zero. Saat ia menggambarkan proses bagaimana Zero secara tunggal memanipulasi peristiwa untuk menghambat aktivitas Germinal di planet ini, para pemain lain tidak bisa tidak kaget. Kedengarannya seperti orang yang luar biasa. Bukankah dia terdengar seperti karakter dari jalan cerita utama? Dia melarikan diri dari pangkalan Germinal yang asli sendirian dan sekarang telah mengirim organisasi ke jurang kehancuran. Dia setidaknya harus menjadi legenda di planet ini untuk dapat memanipulasi perang besar seperti ini. Petik 2. Mungkin dia protagonis planet Aquamarine. Oh tidak, reputasi aku dengannya adalah minus 30, seseorang berteriak kesusahan. Perburuan putih tertawa mendengarnya. Meskipun dia mungkin menjadi karakter dalam alur cerita utama, dia seharusnya bukan seseorang yang harus kita berinteraksi dengan di masa depan, atau kita tidak akan kehilangan begitu banyak poin reputasi hanya dari menjadi musuhnya. Kerumunan itu mengangguk pada itu. NPC yang kuat tetapi tidak penting tidak pernah terdengar dalam game. Karena mereka tidak akan berinteraksi, memiliki poin reputasi dengannya tidak akan banyak membantu mereka. Setelah beberapa pengamatan, Hila akhirnya berkata, jalan ini terlalu berbahaya. Mari kita coba tempat lain. Petik 2. Dia mendengar suara-suara di belakangnya ketika dia mengatakan itu. Han Xiao tampaknya sedang mempersiapkan beberapa jenis peralatan sementara dia menjelaskan, pihak pencari telah mempersempit semua kemungkinan rute pelarian. Semakin lama kita menunggu, semakin berbahaya, dan itu sama di mana-mana. Lalu, apakah kamu punya ide? Kami memburu mereka. Sambil mengerutkan kening, Hila menjawab tanpa menoleh ke arahnya, musuh terlalu banyak, bahkan jika kita mengeluarkan beberapa ratus, kita masih akan jatuh pada taktik gelombang manusia mereka. Hanya kematian yang menunggu kita jika kita menyerang seperti itu. Mari kita cari celah. Petik 2. Namun, Han Xiao tampaknya telah mengambil keputusan dan berkata dengan percaya diri, pastikan kamu tetap mengikuti. Hila akan mempertanyakan dari mana rasa percaya itu datang ketika dia mendengar semacam mesin diaktifkan di belakangnya. Dia berbalik dan kaget dengan apa yang dilihatnya. Penampilan Han Xiao benar-benar berbeda. Dia sekarang sedang melihat setelan ramping dari baju besi mekanik hitam legam dengan cahaya biru samar menerangi celah setelan itu.
Adegan menakjubkan ini mendatangkan realisasi yang tiba-tiba. Sosok ini, pakaian ini, tidak ada keraguan. Itu terlalu terkenal. Seluruh Germinal, tidak, seluruh dunia mengenalnya. Black Phantom. Hila tidak bisa lagi menahan ketenangannya dan memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya. Pada saat itu, dia menyadari apa yang terjadi. Tidak heran bagaimana Han Xiao bisa menyusup ke markas Germinal sendirian tanpa cadangan. Dia adalah seseorang yang berdiri di puncak. Pasukan satu orang. Jadi, inilah kebenarannya. Memikirkan kembali berita bahwa dia telah membaca tentang Black Phantom, kehidupan Han Xiao beberapa tahun terakhir jauh dari kehidupan buron yang melarikan diri. Dia selalu tepat di depan semua orang, termasuk Germinal, memamerkan kekuatannya dan membuat legenda dirinya sendiri, selangkah demi selangkah. Hila telah menyaksikan Han Xiao di posisi terlemahnya, dan dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan berdiri di atas dan jauh melampaui dia. Kamu, Hila kehilangan kata-kata. Han Xiao dengan lembut menepuk Hila yang masih terkejut dan membuat langkah besar ke arah pasukan di selatan saat dia memancarkan semacam kepercayaan yang eksklusif bagi yang kuat. Layar taktis built-in di helmnya memberinya analisis cepat dari medan perang saat ia berjalan menuruni lereng menuju musuh tanpa peduli. Saat dia mendekat, lusinan lampu kuat langsung menyinari dirinya, membuat sosoknya sedetail mungkin bagi para penonton. Ketika semua orang melihat angka ini, mereka butuh waktu untuk bereaksi. Kenapa Black Phantom ada di sini? Kedor bingung. Begitu mereka melihat melewati Han Xiao, mereka akhirnya melihat Hila. Saat itulah kejutan, kesadaran, dan ketakutan tiba-tiba menembus pikiran semua yang hadir. Nol, adalah Black Phantom. Ketika kebenaran akhirnya terungkap dengan sendirinya, semua orang tertegun dan tidak bisa melakukan apa-apa selain menatap. Kedor, komandan lapangan, juga kehilangan akal dan lupa memerintahkan anak buahnya untuk menyerang. Semua eksekutif di lapangan tiba-tiba merasakan embusan udara dingin yang menghembus duri mereka dan masuk ke pikiran mereka. Semua orang yang menentang Black Phantom berakhir sebagai mayat. Nama ini menanamkan rasa takut pada semua orang yang mendengarnya. Han Xiao berjongkok ringan, membawa lengannya ke belakang, dan masuk ke posisi perlompatan saat booster di punggungnya mengeluarkan lampu merah terang. Suara turbin berputar semakin kuat, dan cahaya biru samar yang memenuhi lapisan di sepanjang jasnya mengirimkan energi ke seluruh tubuhnya. Otot mekanik bertambah besar saat jas memasuki kondisi diperkuat. Boosters muncul di pinggangnya, di belakang lengan, kaki, dan di antara celah-celah dalam setelan itu. Booster ini melepaskan kekuatan yang tak terlihat dan menekuk udara di belakang Han Xiao. Kembali di penampungan, Han Xiao telah membuat banyak modifikasi untuk Viper dan menambahkan sejumlah modul. Itu sekarang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Inilah keuntungan menjadi mekanik. Bahkan ketika kelas-kelas lain mulai menghadapi kemacetan, dia selalu dapat terus meningkatkan peralatannya dan terus meningkatkan kekuatannya. Menyerang, serang, sekarang. Kedor akhirnya bereaksi dan meraung perintahnya. Anak buahnya terkejut dan mulai mengunci senapan mesin ke Han Xiao. Namun, tepat sebelum mereka bisa melepaskan tembakan, ledakan besar terdengar ketika Han Xiao meledak dari tanah dan mengirim tanah terbang kemana-mana seperti peluru artileri mengenai tempat dia berdiri. Han Xiao diluncurkan dan terbang langsung ke formasi musuh. Satu demi satu, tentara Germinal dikirim ke udara. Pada saat itu, kekacauan menimpa medan perang. Han Xiao merobek formasi musuh seperti pisau panas menembus mentega. Ada aliran konstan suara gemerincing ketika peluru yang ditembakkan padanya tercermin oleh armor tingkat tinggi. Dia menendang seorang prajurit Germinal, mencuri senapan mesinnya, dan menembaki yang lain di sekitarnya ketika pistol itu dikelilingi oleh cahaya biru redup yang sangat meningkatkan kekuatan dan laju tembakannya. Rentetan tembakan juga memicu efek lethal shot satu demi satu. Membunuh pesan konfirmasi membanjiri antar mukanya sebagai tentara Germinal jatuh petak. Pasukan terdekat dengan cepat mengisi celah dan mencoba mengelilingi Han Xiao. Selusin atau lebih peluncur granat ditembakkan dan menarik parabola melintasi medan perang menuju Han Xiao. Namun, sebelum tembakan bahkan mencapai dia, Han Xiao melangkah ke samping, melompat ke udara, dan lepas landas dengan kekuatan reaksi dari ledakan. Ledakan. Semua jenis tank dan artileri menembaki Han Xiao, dan ledakan meraung sepanjang malam saat aroma mesiu merembes ke medan perang. Seolah-olah perang skala kecil sedang dilancarkan melawan Germinal, tetapi Han Xiao adalah satu-satunya lawan mereka. Peningkatan Viper bersama dengan keterampilan dan bakatnya membuat Han Xiao tak terbendung saat ia berlari melalui ledakan. Bahkan kendaraan lapis baja berat pun terhindar dari amukannya. Beberapa tank sial diratakan ke tanah setelah ditabrak oleh Han Xiao. Itu adalah pembantaian total, dan segera, pasukan Germinal pecah. Suara mendesing. Dua helikopter serang bergegas ke tempat kejadian dan segera menembaki Han Xiao, dan aliran peluru kaliber tinggi membuntutinya. Mata Han Xiao melintas, dan dalam sepersekian detik, dia menghitung kecepatan helikopter dan jalur penerbangan dengan antarmuka helmnya, mengambil senapan sniper ghost dari punggungnya, dan mengambil tembakan. Seolah-olah dia bahkan tidak harus membidik.
Proyektil elektromagnetik meluncur melewati medan perang sebelum pergi bersih melalui helikopter dan terbang ke langit malam. Pilot itu terbunuh seketika, dan helikopter berputar di luar kendali dan menabrak lereng bukit di bawah dan jatuh menuruni bukit dengan kekuatan sentripetal dari rotor. Itu terus bergulir sampai akhirnya menghancurkan pagar di jalannya dan merobek puluhan tentara Germinal sebelum menabrak dan menghancurkan struktur pertahanan, menyebabkan debu memenuhi udara. Helikopter telah membersihkan jalan berdarah melalui kerumunan tentara. Salah satu bilah rotor terlepas dan terbang di udara dan mendarat tepat di depan sekelompok pemain yang terpana. Mereka sudah terperangah sejak terungkap bahwa Han Xiao adalah Black Phantom. Sumber dari semua pencapaian legendaris ini adalah orang yang sama, jadi dia pada dasarnya adalah protagonis utama di planet mereka. Para pemain semua sangat akrab dengan Black Phantom karena mereka cukup banyak mendengar tentang dia setiap hari. Sekarang setelah misteri identitasnya terungkap, para pemain sangat bersemangat, seolah-olah mereka baru saja menemukan benua baru. Yang cepat segera mengaktifkan fungsi kamera dan mulai mengalirkan acara ke dunia. Tunggu sebentar, jika dia Black Phantom. Beberapa pemain akhirnya menyadari gawatnya situasi dan mengalihkan perhatian mereka ke poin reputasi pada antar muka mereka. Seketika, mereka merasa seperti embusan angin utara yang baru saja bertiup melewati mereka, membekukan kegembiraan mereka. Ini tidak nyata, reputasi minus 30 dengan Black Phantom. Berapa lama untuk meresetnya kembali ke nol? Para pemain Germinal merasa hati mereka hancur. Kami bahkan belum menikmati manfaat Black Phantom, namun kami baru saja kehilangan semua harapan setelah menunggu begitu lama. Para pemain yang hadir tampak bebek beku. Semua warna mengering dari wajah mereka. Persetan denganmu Germinal, kembalikan masa mudaku. Ketika Han Xiao melihat ini, sudut mulutnya meninggi. Kelompok pemain ini sangat penting dalam rencananya. Mereka memainkan peran sebagai reporter dan bertanggung jawab untuk menyebarkan acara malam ini jauh dan luas. Pengungkapan besar identitas gandanya pasti akan mengguncang komunitas pemain dan menjadi topik hangat untuk waktu yang akan datang. Saat ini, tidak banyak NPC yang membuat kesan mendalam pada para pemain. Jadi, membuat berita besar sendiri akan menjadi cara terbaik untuk memastikan tempatnya di komunitas. Sekarang popularitasnya pasti akan meningkat, manfaatnya juga akan bergulung satu demi satu. Dengan menunjukkan kemampuannya di markas Germinal, itu akan menjadi kisah yang benar-benar alami, tidak ada momen yang lebih baik dari ini. Pemeringkatan legendaris barunya pada dasarnya diatur dalam batu. Dengan Han Xiao dimuat di gigi barunya, kekuatan mekanik itu ditampilkan pada layar penuh. Dia bahkan tidak perlu menjaga jarak, dan sebaliknya, dia memulai pembantaian satu orang di tengah pasukan musuh. Menyeret ini akan lebih merusak daripada kebaikan. Tingkat energi Viper berjalan sangat cepat. Aku perlu membersihkan area dan menemukan kendaraan pelarian, Han Xiao berpikir. Bunuh dia. Tiba-tiba, kekuatan yang kuat mendekati ketika Kedor meraung dan memimpin sekelompok eksekutif langsung ke Han Xiao. Han Xiao mengerutkan kening, dan field repulsive machine di pergelangan tangannya mulai menyimpan energi. Dia mengangkat tinju kanannya, siap untuk menyerang kapan saja, ketika gelombang energi mulai berdenyut darinya. Detik berikutnya, seolah menarik pelatuk, Han Xiao melepaskan tinjunya dan meninju udara di depannya. Ledakan. Gelombang energi yang kental meledak dari tinjunya dan menabrak kelompok yang mendekatinya seperti tsunami. Seperti pinballing, eksekutif semua tersingkir. Serangan ini seperti shockwave blast yang digunakan oleh pugilis, dan kelompok Kedor langsung keluar dari formasi. Menggunakan kesempatan ini, Han Xiao mengunci orang dengan kekuatan hidup terkuat, Kedor, dan bergegas membawanya. Kedor yang kebingungan bahkan tidak punya waktu untuk menghindar sebelum dia dijatuhkan ke tanah. Serat otot Viper berdenyut dan menggembung, dan serangan dengan thermoelectrical incisor Gloves dengan plus 80 strength mendarat di tubuh Kedor satu demi satu. Darah menyembur kemana-mana. Setelah sekitar selusin pukulan, Kedor, dengan wajahnya penuh darah, sangat marah. Dia melepaskan energinya dan mendorong Han Xiao tinggi-tinggi ke udara. Han Xiao mengeluarkan senapan sniper rifle pertengahan penerbangan dan mengaktifkan Burning Wheel. Moncong senapan yang mulai bersinar memberi Kedor segala macam sinyal peringatan dan membuat semua rambutnya berdiri. Bersenandung. Tembakan itu menghasilkan kerusakan akibat ledakan dan langsung mengosongkan bilah kesehatan Kedor yang tersisa. Tembakan itu meninggalkan jejak samar cahaya biru di udara sebelum meninggalkan lubang di antara alis Kedor dan ekspresi terkejut di wajahnya. Garis bawah 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 garis bawah. Kamu telah membunuh Kedor LV-55. Kamu telah mendapatkan 142.000 pengalaman. Kamu telah mendapatkan 25 poin uji coba. Garis bawah 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 garis bawah.
Musuh level 55 sebenarnya menjatuhkan begitu banyak poin uji coba. Han Xiao sangat gembira. Sekitar setengah menit setelah melenyapkan anggota kriminal terkuat di daerah itu, seolah-olah Han Xiao menyalakan mode pemotong rumputnya, dia baru saja memotong seluruh pasukan musuh. Seperti bom manusia, ia melenyapkan siapapun yang menghalangi jalannya. Seorang manusia super kelas C sudah cukup untuk melawan pasukan sendiri. Hanya dengan menunjukkan kekuatan yang luar biasa, dia bisa bangkit dalam popularitas dan ketenaran. Han Xiao membersihkan sebidang tanah besar, dan seolah-olah ada lubang di tengah basis kriminal. Dia benar-benar pergi dan bergegas mereka. Gila terkejut, tetapi dia masih tidak melupakan instruksi Han Xiao dan mengikuti di belakang, membawa Aurora. Setelah mencuri dan menaiki SUV lapis baja, Han Xiao menabrak kakinya ke gas, dan trio melaju ke malam setelah menghancurkan melewati hambatan. Para pemain menerima pemberitahuan kegagalan misi, namun tidak ada yang peduli lagi. Mereka masih berusaha memproses fakta bahwa Black Phantom adalah Zero. Ruang kontrol di markas itu begitu sunyi sehingga orang bisa mendengar pin drop. Semua orang telah menyaksikan kekacauan dari layar. Dada pemimpin itu naik dan turun dengan cepat, dan meskipun dia memasang wajah poker, semua orang yang hadir tahu bahwa dia sangat marah. Aku terus mengirim orang untuk mencarinya. Namun, aku tidak pernah berpikir bahwa dia tidak pernah mencoba untuk bersembunyi. Asistennya di samping bertanya dengan hati-hati, apakah kita mengejar? Kami mengejar. Panggil kembali semua eksekutif yang masih berada di lapangan, kekuatan militer terkuat organisasi, dan semua pasukan cadangan. Kunci semua area dan bunuh saat terlihat. Rudal jarak dekat diizinkan. Petik 2. Pada sekitar waktu yang sama, video yang diposting oleh pemain kriminal mulai menyebabkan gelombang di forum. Posting berjudul, berita mengejutkan. Pria di belakang perang sebenarnya. Langsung melesat ke puncak forum planet Aquamarine. Para pemain di planet Aquamarine saat itu memiliki semua perhatian mereka pada perang antara 6 bangsa dan organisasi kriminal. Mampu berpartisipasi dan berkontribusi dalam acara yang mengguncang dunia ini memungkinkan mereka untuk benar-benar tenggelam dalam permainan. Dan ini juga ketika POS mengungkapkan bahwa Nol adalah orang yang telah memanipulasi peristiwa di balik layar dan sendirian menyebabkan perang ini. Beberapa pemain ingat bahwa organisasi kriminal telah memberikan hadiah besar untuk Zero, dan mereka merasa tertarik dengan karakter ini. Jenis plot di mana pengkhianat organisasi dapat berbalik dan menyebabkan kerusakan besar pada organisasi itu sangat menarik bagi banyak orang. Dia harus menjadi karakter kunci dalam alur cerita utama. POS merinci hal-hal yang telah dilakukan Zero terhadap kriminal sampai sekarang, tetapi ketika para pemain berpikir bahwa itu adalah akhir dari POS, mereka menemukan bahwa ada lebih banyak informasi di bagian bawah, informasi tentang Black Phantom. Penulis POS tidak memberikan penjelasan apapun dan hanya mencantumkan pencapaian Black Phantom juga. Para pemain bingung tetapi dengan sabar membacanya karena tidak ada salahnya memahami lebih lanjut tentang Black Phantom. Tapi wajah semua orang berubah ketika mereka sampai ke baris terakhir, Black Phantom dan Zero adalah satu dan sama. Apa? Mereka adalah orang yang sama. Banyak pemain meragukan keaslian informasi ini. Namun, POS itu juga datang dengan rekaman Han Xiao mengamuk di markas kriminal, mengejutkan para pemain ketika mereka menontonnya. Para pemain tidak terlalu akrab dengan Zero, tapi itu adalah cerita lain ketika datang ke Black Phantom. Sejak awal beta terbuka, NPC ini telah memberi mereka manfaat yang tak terhitung jumlahnya dan berinteraksi dengan mereka berkali-kali. Ketika para pemain menonton rekaman Black Phantom menimbulkan kekacauan di markas kriminal, mereka merasakan keakraban yang aneh, dan mereka memiliki kesan bahwa ini adalah sesuatu yang hanya dilakukan oleh Black Phantom. Sekarang, identitasnya telah terungkap. Dia adalah Zero dan juga Black Phantom. Namanya adalah Han Xiao. Prestasi Zero di masa lalu dan Black Phantom saling melengkapi dengan sempurna dan menciptakan gambar karakter yang, setelah kehilangan segalanya dari kriminal, melarikan diri dari kejengkelan jahat organisasi. Dia tidak pernah menyerah pada keadaannya yang menyedihkan, tetapi perlahan-lahan tumbuh semakin kuat dan perlahan-lahan bekerja untuk menggulingkan organisasi raksasa yang telah menganiaya dia sebelum dia akhirnya menyapu seluruh dunia ke dalam perang. Kisah ini terdengar seolah keluar langsung dari film Hollywood. Kisah-kisah pahlawan selalu laris manis, dan kejahatan Han Xiao telah dengan kuat menempatkannya di atas tumpuan di hati para pemain sementara kriminal segera dipandang sebagai antagonis di planet ini. Meskipun tidak ada benar atau salah benar di dunia ini, orang sudah terbiasa memihak, memiliki dua ekstrim jauh lebih mudah untuk dipahami. Para pemain berhenti memedulikan ideologi kriminal dan memihak Han Xiao karena mereka telah menganggap NPC ini sebagai salah satu milik mereka. Popularitas posting ini meledak dengan cara yang belum pernah terlihat sebelumnya, dan rasanya seperti momen bersejarah bagi para pemain di planet Aquamarine. Upvotes meningkat puluhan ribu setiap detik, dan secara instan, dibutuhkan salah satu dari 10 tempat teratas di peringkat posting trending forum galaksi. Seperti yang dipikirkan Han Xiao, kombinasi dari dua identitasnya, ketika terungkap, menyebabkan reaksi kimia dan mendorong popularitasnya ke ketinggian yang baru, semakin memperkuat posisinya di hati para pemain.
Berinteraksi dengan pemain adalah sesuatu yang dia fokuskan lakukan sejak beta terbuka, dan dia sekarang melihat buah dari kerja kerasnya. Percikan kecil yang dia mulai beberapa bulan lalu sekarang telah berubah menjadi api yang mengamuk dengan mengungkapkan. Para pemain adalah yang pertama tahu tentang berita yang diposting di forum, dan sekarang, kelompok Han Xiao baru saja melarikan diri dari pangkalan kriminal. Kendaraan mereka berguling di atas lanskap kasar Andrea di bawah kegelapan malam, perlahan-lahan semakin jauh dari pangkalan sampai hanya titik di cakrawala. Han Xiao, yang sedang mengemudi, belum membuka setelan jasnya, tetapi dia membuka lubang mulut. Dia menyalakan cerutu dan mulai mengepulkan asap keluar masuk mulutnya, mengeluarkan getaran sopir truk tua, saat dia memegang kemudi tanpa ekspresi. Mobil berhenti mendadak dan menyebabkan batu dan debu berterbangan di mana-mana di sekitarnya. Beralih, kamu yang mengendarai, aku perlu memberi mobil ini beberapa modifikasi anti-radar. Aku tidak ingin diledakkan ke udara oleh rudal. Han Xiao mendorong membuka pintu mobil dan keluar sebelum memaksimalkan sui, lapisan anti-radar dan cat kamuflase di antar mukanya. Dia juga melirik misi kemajuan, kemajuannya adalah 72/2000. Ini normal karena misi kemajuan seringkali merupakan tujuan jangka panjang. Kila memejamkan mata dan mengambil napas dalam-dalam sebelum dia keluar dari mobil dan menyangga dirinya dengan sisi mobil untuk menekan perasaan mual yang mengalir di perutnya. Meskipun hampir tak tertahankan, dia harus mengakui bahwa di bawah bahaya sebelumnya, mengemudi Han Xiao membuatnya merasa cukup aman. Aurora, di sisi lain, tertidur nyenyak di kursi belakang dan benar-benar tanpa masalah. Han Xiao melihat ini mengejek dan berkata, adikmu pasti akan lebih maju dalam hidup daripada kamu. Kila bahkan tidak repot-repot membalas dan masuk ke kursi pengemudi. Saat dia melihat Han Xiao mengeluarkan segala jenis roda gigi dan bagian untuk dipasang di luar mobil, dia berkata, kita masih di wilayah kriminal, jadi kita tidak boleh mengambil jalan besar. Namun, berkendara melalui hutan belantara akan memakan waktu 8 hingga 9 hari sebelum kita bisa sampai ke tempat yang aman. Belum lagi, pasukan kriminal yang harus dikirim untuk mengejar kita. Mereka akan membawa pesawat terbang, kendaraan lapis baja, dan bahkan rudal. Petik 2. Kamu bisa mengikuti peta dan mengambil rute manapun yang menurut kamu lebih aman. Lagi pula, kamu lebih akrab dengan daerah itu, jawab Han Xiao tanpa berbalik. Sekarang setelah kriminal tahu tentang kemampuannya yang mengubah wajah, mereka pasti akan membunuh semua yang mencurigakan. Melarikan diri tidak akan mudah. Han Xiao tidak salah menebak. Kali ini, semua pihak pencari dilengkapi dengan kamera yang terhubung ke pusat komando markas setiap saat untuk mencegahnya menyamar sebagai salah satu tentara kriminal dikirim untuk menangkapnya. Setelah kamera kehilangan koneksi, seluruh regu akan dianggap sebagai kia. Organisasi kriminal praktis menggunakan semua kekuatan mereka untuk mengejar mereka, dan satu-satunya kesempatan mereka untuk melarikan diri adalah berlari lebih cepat dan menerobos pengepungan sebelum mereka benar-benar terjebak. Begitu mereka berada di wilayah 6 negara, mereka akan benar-benar dianggap aman. Kriminal juga tahu ini dan akan melakukan apapun untuk membunuh Han Xiao dan para suster pergi selagi mereka masih bisa. Melarikan diri dari pasukan musuh seringkali paling berbahaya, karena bala bantuan musuh tidak akan ada habisnya. Untungnya, Han Xiao memiliki langkah-langkah anti-deteksi untuk mencegah mereka ditunjuk oleh pengejar mereka. Satu-satunya cara kriminal menemukan mereka adalah dengan melemparkan sebanyak mungkin tenaga kerja. Tetapi ada juga masalah lain. Bahan bakar kami hanya bisa bertahan 8 jam lagi, dan kami kehabisan makanan dan air. Selain itu, kami juga kehabisan amunisi. Kami perlu menemukan tempat untuk memasak segera, atau hal-hal tidak akan terlihat bagus, kata Hila. Kita tidak perlu mencari persediaan, jawab Han Xiao dengan tenang. Musuh hanya akan membawanya ke depan pintu kita sendiri. Aku seorang mekanik. Tidak masalah jika kita kehabisan peralatan untuk digunakan karena aku hanya bisa menghasilkan lebih banyak. Petik 2. Hila tidak menanggapi hal itu. Sekarang, dia sudah lama membuang pikiran untuk berpisah dengan Han Xiao untuk melarikan diri. Jauh lebih aman bagi saudara perempuannya dan dia untuk tinggal bersamanya. Han Xiao mencoba memikirkan langkah selanjutnya dengan diam-diam ketika dia membuat modifikasi pada mobil. Meskipun kita memiliki langkah-langkah anti-radar, kita harus tetap berhati-hati terhadap organisasi kriminal yang putus asa. Aku perlu menemukan cara untuk menghadapi rudal. Petik 2. Mereka saat ini masih di wilayah kriminal, jadi rudal nuklir seharusnya tidak perlu dikhawatirkan. Apa yang perlu mereka waspadai adalah rudal taktis jarak dekat yang tak terhitung jumlahnya dari pangkalan kriminal di dekatnya. Rudal-rudal ini akan lebih dari cukup untuk mengeluarkan beberapa dari mereka. Dengan kemampuan destruktif dan jangkauan hingga beberapa ribu kilometer, mereka sering digunakan untuk menargetkan struktur musuh yang penting. Sebagai manusia super kelas C, serangan tank dari senjata api normal dan pasukan yang lebih kecil bukanlah masalah, tetapi masih terlalu dini untuk membicarakan tentang mengambil misil langsung. Superhumans mampu menahan serangan berdasarkan tingkat energi dan keterampilan mereka, tetapi ada batas seberapa banyak mereka bisa menyerap. Membawa senjata pemusnah massal ke wajah hanya akan bunuh diri. Tubuh manusia super relatif rapuh jika dibandingkan dengan senjata perang itu. Namun,
Ini semua berubah ketika seseorang menjadi cukup kuat. Manusia superkelas A dan di atasnya mampu memerintah seluruh wilayah di galaksi dan bahkan mampu mengambil seluruh kapal perang ruang angkasa kecil sendirian. Namun, karakter seperti itu sedikit, dan meskipun manusia super bisa menjadi sangat kuat, masih mustahil untuk mengambil pasukan besar sendiri. Ini khususnya terjadi ketika peradaban yang sangat maju terlibat. Entitas galaksi memiliki akses ke senjata mengerikan seperti elektromagnetik dan senjata sinar. Bahkan seorang prajurit secara acak akan dilengkapi dengan baju tempur canggih. Dalam jangkauan ruang yang luas, kekuatan dihitung oleh peradaban seseorang, bukan kekuatan individu. Gagasan pertama yang muncul adalah merekayasa perangkat anti-rudal, dan ia kebetulan mengetahui cetak biru dasar untuk perangkat pertahanan murni, yang disebut benteng cahaya yang dapat diperluas. Tiba-tiba bisa membentuk perisai emas yang melindungi target dan memblokir ledakan dan gelombang kejut. Ada berbagai cetak biru untuk mesin defensif, dan yang paling umum adalah perisai energi. Namun, pengetahuan tentang perisai itu membutuhkan kemajuan kelas dalam studi energi, dan benteng cahaya jenis ini tidak membutuhkan keterampilan tingkat tinggi. Satu hanya perlu cetak biru dan beberapa pemahaman dasar untuk membuat desain dalam cetak biru, dan daya tahan defensif akan tergantung pada bahan yang digunakan. Tapi Han Xiao dengan cepat menolak gagasan itu. Tidak mungkin dia bisa membuat mesin yang rumit tanpa mesin bubut. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah memodifikasi dan memperbaiki kendaraan dengan mengeluarkan beberapa bagian dari peralatan musuh. Membuat benteng yang ringan hanya akan membutuhkan banyak pekerjaan. Setelah menghilangkan opsi, Han Xiao punya ide lain. Pertahanan anti-rudal. Kita harus mendapatkan profesional. Tepat setelah Han Xiao melarikan diri dari markas, organisasi Germinal merespons tanpa penundaan. Di bawah komando pemimpin, pasukan yang tak terhitung jumlahnya dari organisasi Germinal mulai menjelajahi daerah-daerah yang mereka kuasai. Angkatan udara dan pasukan darat dipekerjakan pada saat yang sama. Skala operasi ini mirip dengan medan perang yang tepat. 1 jam kemudian, 6 negara mengambil gerakan organisasi Germinal. Tanpa intel, mereka harus mempersiapkan kemungkinan serangan, sehingga mereka meningkatkan keamanan dan ketertiban pertahanan mereka untuk mencegah taktik organisasi Germinal. Kemudian, pada malam yang sama, 6 negara melakukan pertemuan darurat untuk menganalisis pertempuran saat ini dan mencoba memahami alasan di balik gerakan militer organisasi Germinal. Setelah setengah jam diskusi yang intens, dari bukti yang mereka miliki, mereka akhirnya sampai pada kesimpulan yang membingungkan pikiran mereka. Siapa yang mereka coba buru? 6 bangsa telah mendorong militer mereka tepat di depan pangkalan organisasi Germinal, dan mereka masih punya waktu untuk menghabiskan sumber daya mereka untuk memburu seseorang. Pria itu harus sangat istimewa. Situasinya tidak ideal, dan 6 negara masih memperdebatkan apakah mereka harus menghentikan operasi organisasi Germinal. Sementara musuh-musuh seringkali adalah teman, Raylan, Theseus, dan Ordina menentang gagasan intervensi jika itu adalah jebakan, dan mereka menyarankan bahwa 6 bangsa harus terus mengikuti rencana strategis asli untuk memastikan pertempuran yang dapat diprediksi. Sementara para komandan sedang berdiskusi, Komandan Star Dragon tiba-tiba menerima pesan dari Divisi 13. Wajahnya terkejut ketika dia berkata, "Semua orang tolong tunggu, pasukan aku baru saja menerima informasi penting. Pria yang sedang diburu menghubungi divisi komunikasi aku. Tolong izinkan aku meneruskan pesannya ke saluran utama." Semua orang terkejut. Monitor berkedip, dan wajah Han Xiao mulai muncul ke permukaan. Dia menggunakan penampilan aslinya, dan para komandan dengan cepat menyadari bahwa dia adalah Zero, salah satu orang yang paling dicari dari organisasi Germinal. Pria yang terus memberikan informasi ke 6 bangsa muncul tepat di depan mata mereka. Para komandan di sekitar meja terkejut. Apakah kamu yang diburu oleh organisasi Germinal? Mengapa kamu berada di wilayah organisasi Germinal? Aku menyusup ke markas dan mengambil informasi kunci dari mainframe system, jawab Han Xiao. Semua informasi tentang pasukan, strategi, dan distribusi rudal mereka sekarang ada di tanganku. Itu sebabnya organisasi Germinal menggunakan segala yang mereka miliki untuk membunuhku. Dan sekarang, aku ingin membuat kesepakatan dengan kamu. Petik 2. Para komandan saling memandang. Tak satu pun dari mereka yang menyuruh Zero mencuri intel di organisasi Germinal, tetapi ia melakukannya sendiri. Seberapa besar kebencian yang Zero terhadap organisasi Germinal? Dia mungkin ingin menghancurkan mereka lebih dari kita. Berlangsung. Kirimkan pasukanmu, campur tangan pasukan musuh, dan pastikan keamananku. Setelah aku aman, intel akan menjadi milik kamu. Petik 2. Han Xiao bersiap untuk menggunakan intel sebagai chip tawar-menawar untuk pertukaran bantuan 6 negara. Intel awalnya akan dikirim ke 6 negara, dan sekarang mereka harus memperjuangkan informasi ini. Pada awalnya, rencana Han Xiao adalah mencuri intel dan keluar tanpa ketahuan. Namun, kejelian Destiny's Child memungkinkan pemimpin untuk menyergap, yang mengganggu rencana Han Xiao. Jadi, dia hanya bisa menyesuaikan diri. Han Xiao tidak mengantisipasi kemunculan Destiny's Child, tetapi dia tidak frustrasi karena tidak semuanya akan selalu berjalan sesuai rencana. Dia tidak takut akan kecelakaan selama dia bisa beradaptasi dengan situasi baru.
Seorang petugas berkata dengan dingin, kamu tidak dapat membuktikan bahwa kamu memiliki intel kecuali kamu memberitahu kami sekarang. Jika kamu melakukannya, kami akan mempertimbangkan untuk melindungi kamu. Petik 2. Intel ini dapat membakar organisasi kriminal ke tanah, dan ini sangat penting untuk kemenangan pertempuran, jawab Han Xiao. Jika kamu tidak menerima persyaratanku, intel ini akan dikuburkan dengan mayatku. Tidak, bukan hanya aku, tetapi semua prajuritmu akan mati juga. Jika organisasi kriminal mengakui kekalahan, mereka mungkin memicu semua senjata nuklir mereka dan melenyapkan semua orang. Dan kemudian, kamu akan bertanya pada diri sendiri, mengapa kamu tidak menerima saja tawaran aku? Petik 2. Para komandan cemas ketika Han Xiao menunjukkan perhatian utama mereka. Mereka tidak tahu jumlah atau lokasi bom nuklir yang dimiliki organisasi kriminal. Jika mereka dapat memperoleh informasi tentang masalah ini, maka mereka dapat mengirim semua agen, elit, dan tentara yang kuat untuk menghilangkan ancaman terbesar ini. Bagaimana kami bisa mempercayaimu? Untuk menunjukkan rasa terima kasihku, aku hanya mengirim dokumen pertama tentang sistem Hands of Death kepada pasukan Star Dragon. Aku dulu bekerja untuk agensi komunikasi Star Dragon, dan Star Dragon dapat bersaksi. Petik 2. Star Dragon didorong ke depan perhatian. Semua orang memandang Gu Hui, dan Gu Hui tampak suram. Dengan ekspresi kesal, dia mengangguk, yang berarti itu memang terjadi. Organisasi kriminal memiliki sistem keamanan yang kuat. Bahkan agen kami yang paling elit pun tidak bisa menyusup ke markas. Bagaimana kamu bisa lolos? Tanya petugas lainnya. Han Xiao mengetuk pipinya, dan penampilannya perlahan berubah. Setelah melihat wajahnya, para komandan 6 bangsa semua berdiri dengan kursi berguling. Semuanya membeku. Ini adalah wajah Black Phantom. Apakah kamu, Gu Hui, yang hampir jatuh, terbata-bata dengan tidak percaya, Black Phantom? Han Xiao menyesuaikan gambar dan menunjukkan Viper di sebelah tubuhnya. Zero, Black Phantom, mereka berdua adalah identitasku. Kamu bisa memanggilku Han Xiao. Petik 2. Napas Gu Hui bertambah cepat. Divisi 13 memang mencoba mengirim orang untuk melacak Zero. Targetnya adalah semua migran tunawisma karena mereka berpikir bahwa Zero hanya bisa bersembunyi di sekitar kelompok orang seperti itu. Ternyata, mereka mencari ke arah yang salah. Han Xiao tidak pernah mencoba bersembunyi, tetapi sebaliknya, ia telah menjadi pembunuh legendaris di Darknet. Para komandan tidak bisa mempercayai kebenaran. Black Phantom dianggap sebagai ancaman ekstrim di sebagian besar negara, dan tidak ada yang bisa mengetahui identitas aslinya. Dan sekarang, dia baru saja muncul sebagai Zero, pengkhianat paling dicari dari organisasi kriminal. Topeng memungkinkan penggunanya untuk mengubah tampilan dalam sekejap, yang membuat para komandan kagum. Mereka hanya senang bahwa Han Xiao ada di pihak mereka. Han Xiao melepas topengnya, dan wajahnya tenang. Dia berdiri tegak dan tampak kuat. Han Xiao tidak lagi perlu menyembunyikan identitas aslinya. Cepat atau lambat, organisasi kriminal akan menyebarkan berita ini, jadi Han Xiao mungkin juga mengungkapkan rahasianya sendiri, dan ini akan membuatnya lebih mudah untuk mendapatkan poin legendaris. Ruang pertemuan itu sunyi senyap. Tidak ada yang bisa berbicara sepatah kata pun. Setelah beberapa saat, para komandan akhirnya mulai menerima kebenaran. Kami menerima kesepakatan. Kami akan mengirim pasukan kami untuk menghadapi mereka secara langsung. Keamanan satelit alami dan perangkat anti rudal akan diaktifkan, sehingga tidak ada cara organisasi kriminal dan mendaratkan rudal di darat. Pasukan pengawal mungkin butuh waktu. Kami tidak memiliki izin apapun di udara, sehingga Angkatan Udara mungkin tidak dapat langsung mengantar kamu menjauh dari pertempuran. Setelah kami selesai berdiskusi, kami akan memberitahu kamu titik ekstraksi. Petik 2. Han Xiao tersenyum. Baik. Setelah dia mematikan perangkat komunikasi, Han Xiao menghela nafas panjang. Negosiasi berhasil, dan pasukan 6 negara akan maju ke samping dan campur tangan dengan pasukan kriminal. Ini adalah sekutu terbesar yang Han Xiao bisa dapatkan. Pada titik ini, Han Xiao tidak perlu memakai topengnya. Angin dingin bertiup di pipinya. Dia menutup matanya seolah-olah merasakan perasaan kebebasan. Dia akhirnya bisa melepas topengnya setelah memakainya selama lebih dari 6 bulan. Tidak ada alasan untuk bersembunyi lagi. Mulai malam itu dan seterusnya, dunia akan tahu identitas aslinya. Dia adalah Zero. Dia adalah Black Phantom. Poin legendaris akan membanjiri seperti air setelah organisasi di planet Aquamarine menerima kebenaran ini. Dan sekarang, apa yang harus dia lakukan adalah menerobos kunci di tanah dan bertemu dengan tim pengawal 6 bangsa. Bagi Han Xiao, pertempuran ini sudah berakhir. Hila menatap kembali ke Aurora yang tertidur saat ekspresinya yang dingin perlahan meleleh. Karena kamu sudah meyakinkan 6 bangsa, dengan bantuan mereka, kita sekarang berada di tangan yang aman. Jangan lengah. Bahkan jika kita memiliki sekutu, kita harus membuatnya sampai mereka dapat menemukan kita. Han Xiao tidak berpikir 2 kali sebelum membunuh antusiasme Hila. Langit perlahan bersinar, dan malam yang panjang berakhir. Pertempuran akan dimulai setelah matahari terbit.
Malam itu juga, identitas sejati Han Xiao menyebar seperti api ke organisasi di seluruh dunia. Setiap organisasi terkejut. Seluruh dunia terkejut.